Bulan bagaikan piring perak sebagai cahaya bulan samar yang tersebar dari langit menutupi seluruh akademi batin dalam lapisan penutup seperti benang perak yang tidak jelas. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruang latihannya terus-menerus. Benang-benang energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Xiao Yan Gege, apakah kamu tidur? Ketukan pelan tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Hun Er segera ditularkan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan ketidakpastian ke arah pintu sebelum berbicara dengan senyum, masuklah. Petik tunggal. Pintu memancarkan suara ketika didorong terbuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan masuk. Di bawah pantulan cahaya bulan purnama dari jendela di sisinya, wajahnya yang elegan dan indah menyebabkan orang lain tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan. Bau halus-halus yang datang mengambang di atas menyebabkan Xiao Yan merasakan denyutan di dalam hatinya. Tanpa disadari, pengikut kecil yang bertanya-tanya di belakangnya saat itu sekarang menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur. Tatapannya menatap mata air musim semi yang indah seperti air. Tatapannya diam-diam menjadi sedikit bergairah saat dia dengan lembut bertanya apakah ada sesuatu. Kemerahan dangkal muncul di wajah halus putih Hun Er saat dia tampaknya telah merasakan tatapan bergairah yang berapi-api ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini benar-benar berbeda dari sikap acuh tak acuh yang biasanya dia tampilkan. Tidak dapat disangkal bahwa itu Hun Er memiliki pesona luar biasa pada saat ini. Semangat yang berapi-api di mata Xiao Yan secara bertahap menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di sebuah ruangan sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan semakin bergairah, kemerahan yang memalukan di wajah Hun Er juga menjadi jauh lebih kaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun tangan dan mata Xiao Yan cepat saat ia meraih pergelangan tangan putih bersih yang terakhir dan menarik sedikit. Di bawah seruan wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke pelukannya. Tubuh indah mengetuk pelukan Xiao Yan. Saat dia merasakan kehangatan yang ditularkan dari balik bajunya, warna merah yang memerah di wajah Hun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah diam-diam berjuang sejenak, dia hanya bisa menyerah tanpa perlawanan saat suaranya menjadi sekecil nyamuk jangan. Petik tunggal petik. Tangan Xiao Yan diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit yang bahkan tidak bisa mendukung satu pelukan penuh. Perasaan nyaman dari kontak itu menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan sukacita. Dia menunduk dan menatap Hun Er yang merah sangat malu. Dia dengan girang berkata, aku katakan gadis kamu datang ke kamar aku di tengah malam. Katakan dengan jujur. Apa motif kamu? Petik tunggal. Pencuri yang menangis pencuri. Hun Er mengangkat alisnya dan dengan lembut bergumam. Xiao Yan menatap mulut cemberutnya yang kecil yang mengungkapkan cara seorang wanita kecil yang berduka. Tangannya yang memeluk pinggangnya yang halus tanpa sadar diperketat. Sebuah tangan mengangkat dagunya yang halus ketika pandangannya meluap dengan setas keinginan. Dia mengamati mulutnya yang berair kecil ramping merah di bawah mata berair Hun Er yang berair. Kepalanya perlahan-lahan diturunkan. Xiao Yan Gege. Kamu harus menjaga benda ini dengan baik. Wajah Hun Er yang dengan jelas tahu apa yang ingin Xiao Yan lakukan menyatakan kemerahan yang menjadi semakin kaya. Jantungnya berdetak cepat. Ketika nafas pihak lain menerkam wajahnya, dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiao Yan dan buru-buru mengangkatnya. Dia secara tidak sengaja memblokir ruang di antara dua wajah mereka yang hendak melakukan kontak satu sama lain. Xiao Yan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil gulungan berwarna hitam itu. Hun Er menarik nafas hanya setelah merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, selain menghela nafas lega tampaknya ada perasaan ragu-ragu di dalam hatinya. Sama seperti tatapan Hun Er berkedip, Xiao Yan yang telah menerima gulungan itu secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut memegang wajah Hun Er di bawah tatapannya yang tertegun. Setelah itu, wajah yang membawa senyum dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua wajah yang berisi rasa malu dan senyum dengan cepat mendekati satu sama lain di dalam ruangan yang sunyi ini. Setelah itu, mereka tersentuh. Sepasang pria dan wanita tinggi berada dalam pelukan ketat di bawah sinar bulan. Masing-masing dari mereka melepaskan gairah yang berapi-api di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung. Namun bagi seorang pria dan wanita yang telah mencicipi buah terlarang untuk pertama kalinya itu tidak diragukan lagi saat paling membahagiakan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang tersentuh butuh waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika akhirnya mereka melakukannya, mereka berdua membawa suara terengah-engah yang berat. Xiao Yan menjilat mulutnya dan menunduk untuk melihat wanita muda itu dalam pelukannya. Hatinya yang semula diam sedikit segera melompat liar. Pada saat ini benang-benang rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda itu dalam pelukannya. Murid-muridnya yang selalu dipenuhi dengan senyuman untuknya tampaknya mengandung sedikit perasaan cinta.
Murid-murid itu seperti gelombang air mata yang mengandung perasaan mempesona di tengah kesuciannya. Di bawah atraksi ini Xiao Yan bahkan bisa merasakan panas api berangsur-angsur menyeduh dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Mayat kedua orang ini pada dasarnya saling menempel. Oleh karena itu Xiao Yan hanya menunjukkan sedikit tindakan ketika Hun Er yang tersangkut lemah dalam pelukannya melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru melangkah menjauh dari pelukan Xiao Yan dan berkata dengan wajah merah memalukan, Xiao Yan Gekik, jangan jadi nakal. Petik tunggal. Xiao Yan tertawa ketika dia melihat Hun Er dengan cara ini. Dia hanya bisa menarik keinginan dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilati mulutnya dan menikmati kelembutan ekstatis sebelumnya. Senyum di sudut bibirnya tanpa sadar melebar. Wajah Hun Er merah terang ketika melihat cara bangga Xiao Yan ini. Dia dengan ganas memutar matanya ke arahnya. Namun, setelah mengalami emosi yang begitu kuat bahkan tampilan kotor ini tampak luar biasa mempesona. Xiao Yan sekali lagi tersenyum. Dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa itu gadis ini sedikit terlalu malu dengan cara itu. Karena itu dia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut. Dia secara acak mengeluarkan gulungan berwarna hitam yang Hun Er telah serahkan sebelumnya. Matanya melayang di atasnya hanya untuk memiliki kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilaunya sangat gelap dan serius. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa itu gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat redup. Selain itu, berbagai jenis garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan itu. Mereka membungkus semuanya, seperti tadpole writing Y-script yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. TL menulis tadpole Y-script bentuk kompleks dari tulisan kuno yang terlihat agak seperti kecebong. Gulungan berwarna hitam membalik tangannya. Xiao Yan sekali lagi tertegun untuk menyadari bahwa itu substansi gulungan itu dibuat dengan sedikit aneh. Tidak ada tempat di mana orang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan benar-benar berbeda dari gulungan biasa. Apa ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu saat dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Hun Er dan bertanya. Pada saat ini kemerahan merah di wajah Hun Er menjadi lebih pucat. Namun masih ada sedikit rasa malu yang terlihat. Dia mengambil langkah berulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata, sebuah gulungan berisi teknik Do. Namun seseorang harus berada di kelas doang sebelum seseorang dapat membukanya. Petik tunggal. Tangan Xiao Yan gemetar setelah mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya ke tanah. Teknik Do yang membutuhkan kekuatan doang sebelum bisa dibuka. Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Apa kelas teknik Do ini? Senyum di wajah Xiao Yan sedikit demi sedikit menarik saat dia bertanya serius. Tidak akan Xiao Yan Geke tahu kapan kamu membukanya. Hun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiao Yan. Benda ini terlalu berharga. Xiao Yan merajut alisnya. Namun sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata kesal ditembak dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan cara yang canggung. Karena kami adalah anak-anak Xiao Yan Geke tidak pernah menerima apapun dari Hun Er. Hun Er menghela nafas pelan. Baiklah, aku akan menerimanya. Xiao Yan tertawa pahit setelah melihat cara Hun Er yang kesal. Dia ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang laki-laki alfa dan sulit baginya untuk menerimanya dalam waktu singkat ketika Hun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat, kamu harus menunggu sampai kamu memasuki kelas doang sebelum kamu dapat membukanya dan melatihnya. Kalau tidak Sayat akhirnya akan merugikan kamu. Hun Er mengingatkan dengan suara lembut. Wajahnya yang kesal segera mengungkapkan senyum yang indah ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan telah menerima gulungan itu. Ya. Xiao Yan mengangguk. Matanya bersinar saat dia mengamati wanita muda berpakaian hijau yang berseberangan dengannya. Wajah cantik Hun Er menatap tajam pada Xiao Yan. Setelah itu dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius, selain itu Xiao Yan Gege, kamu pasti harus mengingat kata-kata Hun Er tentang Tao Sheanchin Goddess Jade. Jika tidak kamu akan berakhir dalam masalah besar. Sekarang kamu masih belum memiliki kekuatan untuk memilikinya. Oleh karena itu kamu pasti tidak perlu membocorkan berita tentang hal itu. Petik tunggal. Xiao Yan tidak berani bercanda sambil menatap serius Hun Er. Dia hanya mengangguk dengan lembut. Kekeh dalam hal ini Hun Er akan kembali ke kamarku terlebih dahulu. Xiao Yan Gege, istirahatlah yang baik. Masih ada pertempuran besar besok. Hun Er memberi Xiao Yan senyum manis setelah mengatakan ini sebelum segera berjalan keluar dari pintu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Hun Er yang telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus memiliki perasaan bahwa itu Hun Er baru-baru ini agak aneh berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan memindahkan tangannya setelah menutup pintu. Gulungan berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam dia bertanya, guru, dapatkah kamu melihat keterampilan seperti apa yang ada di gulungan ini? Petik tunggal. Tidak ada segel khusus di bagian atas gulungan. Seseorang harus dengan paksa membukanya jika tidak ada yang akan tahu apa teknik Do di dalam.
Suara Yao Lao terdengar tidak lama kemudian, namun dengan identitas dan latar belakang dari pacar kecilmu ini teknik Do yang menyebabkan dia menganggap penting itu jelas bukan hal yang biasa. Petik. Xiao Yan mengangguk pelan. Sebuah flicker perlahan melintas di matanya sebelum akhirnya menghela nafas lembut. Xiao, jika kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiao Yan. Ling Ying agak tertegun saat dia menatap wanita muda di depannya dalam sebuah ruangan yang berisi keharuman lembut. Mata berair miliknya masih mengungkapkan rasa malu samar yang sulit dimengerti. Hun Er hanya mengangguk secara acak di hadapan pertanyaan Ling Ying. Cara itu seolah-olah hal yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang membuat kepala klan itu bersusah payah. Ling Ying tersenyum pahit saat dia berbicara. Kemurahan hati ini. Xiao Yan Geke lebih cocok untuk itu daripada aku. Hun Er menjawab dengan senyum lemah. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Old Ling, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah pun tidak tahu. Petik tunggal petik tunggal. Ini, baiklah. Ling Ying hanya ragu sejenak sebelum menghela nafas tak berdaya. Tubuhnya seketika bergerak berubah menjadi bayangan yang menghilang ke kegelapan. Xiao Yan Geke Hun Er telah melakukan semua yang dapat dia lakukan. Terserah kamu untuk menavigasi jalan orang yang kuat. Semoga ketika kita bertemu lagi di masa depan kamu akan dapat menjadi orang yang benar-benar kuat. Begitu kuat sehingga Hun Er hanya bisa memandang kamu. Hun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-kata lembutnya dengan tenang terdengar di dalam hatinya. Malam perlahan berlalu di bawah aliran waktu. Ketika serpihan terakhir bulan menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan tanah. Menyusul sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Batin, suasana tenang segera mengumumkan kepergiannya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi grand peringkat kuat akan ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga titik ini pada dasarnya bisa dikatakan bahwa itu telah memasuki klimaks sejati. Semua siswa dari Akademi Batin sedang menunggu 10 ahli teratas baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas itu dipenuhi oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara bising yang bergairah berulang kali digema oleh telinga semua orang. Atmosfer panas yang berapi-api itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya telah tiba di platform tinggi, tempat itu sudah menjadi penuh sesak. Lebih dari separuh pesaing telah dieliminasi setelah 2 hari eliminasi, tetapi sangat baik bagi orang-orang untuk mengamati pertandingan pada tingkat yang tinggi bahkan jika mereka tidak bisa lagi berpartisipasi. Pada saat ini Xiao Yan tidak diragukan lagi menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi Grand Ranking Sehat musim ini. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengisi 10 besar setelah hanya memasuki Akademi Batin kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk membuat orang biasa terkejut. Oleh karena itu dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekeliling, kelompok Xiao Yan tiba di kursi yang mereka duduki kemarin sebelum duduk. Mereka berbincang dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiao Yan baru saja duduk ketika sosok kecil yang indah aneh muncul di depan mereka. Ekor kuda pucat berwarna ungu pucat dan penampilan Gyokukir yang lucu memiliki kemalasan yang besar terhadap pria dan wanita. Zian terus tersenyum dengan tenang di Xiao Yan saat dia muncul. Xiao Yan melirik Zian di depannya yang telah menghilang seharian. Wajahnya langsung dipenuhi kejutan. Pada saat ini pakaian yang terakhir sedikit kampang camping. Memar sebenarnya menutupi tangan dan lengannya yang lembut. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya ketika ia melihat cara Zian yang menyedihkan ini. Aku berkeliaran di dalam pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian aku setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya aku bertemu dengan monster sihir kelas Do Hoang yang menjaganya. Aku berjuang dengan itu. Aku tidak bisa mengalahkannya jadi aku melarikan diri. Zian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan cara yang tidak tertarik. Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang abnormal. Dia benar-benar berani untuk pergi dan menemukan masalah dengan Magical Beast Do Hoang kelas. Benar-benar kasus anak muda yang tidak takut. Orang itu tidak jauh lebih baik dari aku. Itu menerima beberapa pukulan keras dari aku dan dipukul sampai kulitnya pecah untuk mengungkapkan daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Zian segera menjadi tidak senang saat dia mengejek. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tidak berpikir bahwa itu Zian berbohong. Meskipun kekuatannya adalah bahwa itu dari doang di permukaan, kekuatan aneh miliknya begitu menakutkan sehingga menyebabkan rambut seseorang berdiri. Itu mungkin bahwa itu bahkan tubuh yang kuat Magical Beast tidak akan dilukai setelah diserang oleh pukulan kekuatan penuh. Hihi Xiao Yan, haruskah kita pergi bersama lain kali? Aku akan menahan orang itu dan kamu dapat pergi dan mengambil obat spiritual. Zian tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajahnya dekat dengan Xiao Yan. Dia membuat saran saat dia tertawa. Xiao Yan segera memutar matanya dengan lemah ketika dia mendengar kata-kata ini. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk berurusan dengan kelas Doang Snow Demon Skiape. Apakah itu tidak memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Hoang?
Xiao Yan sembarangan menghadapinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan memalingkan kepalanya karena terkejut. Angka-angka Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang yang paling mempesona di Akademi Batin, keributan yang diaduknya secara alami bahkan lebih besar daripada Xiao Yan sebelumnya. Berbagai tatapan yang tiba-tiba bergeser benar-benar menyebabkan seseorang merasakan reputasi dan status yang tak bisa digerakkan yang dia miliki di dalam Akademi Batin. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiao Yan berada. Mudah-mudahan kami tidak akan saling bertemu sebagai 6 orang yang dipilih hari ini. Aku tidak ingin bertemu kamu di momen penting seperti itu. Tawa hangat ditularkan ke telinga Xiao Yan sebelum Lin Xiuya tiba secara pribadi. Suaranya memandang Xiao Yan dengan sangat serius menyebabkan orang-orang di sekitar mereka melempar tatapan terkejut ke arah Xiao Yan. Orang-orang di Akademi Batin yang dapat dilihat ini secara serius oleh Lin Xiuya adalah eksistensi yang langka seperti tanduk unicorn atau bulu phoenix. Jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir bahwa itu sayalah orang yang sial. Xiao Yan tertawa. Dia sama tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Sasarannya hanyalah 10 besar. Selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak akan lagi merasa takut. Pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuat kamu menjadi tidak beruntung dengan aku melindungi kamu? Suara kuno terdengar dari belakang Xiao Yan. Segera, Zian melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua tinju kecil ditekan satu sama lain saat dia berkata, "Berat, sebaiknya kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika kamu melompat dari arena, aku juga akan mengejar kamu dan memukuli kamu." Petik tunggal. Zian yang tiba-tiba melompat menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya menjadi sangat ditarik. Dia berbicara dengan cara yang malu, itu wajar saja. Siapa di Akademi Batin ini yang dapat menentang senior Zian? Petik tunggal. Anggaplah diri kamu masuk akal. Zian tersenyum bangga. Dia hanya berpikir untuk menumpuk beberapa kata ganas ketika Xiao Yan di sisinya buru-buru menarik kuncir kuda dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahunya dan tersenyum pahit pada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Zian yang dengan paksa ditekan di belakang Xiao Yan. Meskipun dia berjuang, jelas bahwa itu hanya seperti seorang anak kecil nakal. Sejak kapan Brute Force Queen ini tidak marah setelah diperlakukan dengan cara ini oleh orang lain? Jika ini di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya mungkin akan ditangkap dan dipukuli sampai wajahnya hitam dan biru, bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Jenis obat apa yang dilakukan si kecil Xiao Yan ini memberi Brute Force Queen? Dia benar-benar dapat memiliki hubungan yang baik dengannya. Lin Xiuya menggumamkan sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Zian menunjuk hidungnya dan mengutuk keras di tempat ini, sepertinya semua orang akan tertawa dengan tenang meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiao Yan sebelum buru-buru membawa beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiao Yan tidak bisa menahan diri tersenyum saat mereka menyaksikan Lin Xiuya memukul mundur dengan terburu-buru. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu orang ini dengan reputasi yang paling mempesona dalam Akademi Batin akan benar-benar takut terhadap Zian. Itu benar-benar kasus salah satu yang menundukkan orang lain. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya jalannya juga mengharuskan dia untuk berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiao Yan. Namun matanya yang tajam menangkap tatapan gadis kecil dengan ekor kuda pucat ungu yang duduk di samping Xiao Yan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera ia mengambil giliran dengan santai dan melewati kelompok Xiao Yan. Meskipun perubahan ini di rute Liu Qing sangat tidak jelas, itu masih ditemukan oleh beberapa orang bermata tajam. Segera mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top di Akademi Batin ini telah kehilangan peran yang harus dimiliki orang kuat di depan gadis kecil yang imut ini. Jumlah orang di stadion juga bertambah seiring waktu berlalu. Suara berisik dicampur bersama sebelum naik ke awan. Begitu para tetua di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat suara gong terdengar, suara bising yang telah menyebar ke seluruh arena perlahan jatuh. Banyak tatapan dilemparkan ke kursi juri. Sukian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi grand peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang dieliminasi hari ini. Menurut aturan kompetisi besar, W akan secara acak memilih 6 orang untuk bersaing. Para pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapat peringkat di belakang. Petik tunggal. Saat suara Sukian terdengar, dia mengambil sebuah silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 slot kertas di dalam silinder. 13 slot kertas memiliki nama-nama dari 13 pesaing terakhir. Aku akan memilih secara acak 6 orang yang perlu bersaing.
Suasana di stadion menjadi lebih tegang setelah diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap dengan tak berkedip di kursi juri. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Sukian perlahan menarik selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membaca dengan keras Yan Hao. Petik tunggal. Saat suara Sukian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba mengencangkan pada platform yang tinggi. Nama berikutnya yang digambar akan menjadi lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Sukian sekali lagi menarik selembar kertas saat dia berbicara dengan cara yang tidak peduli. Dia segera membukanya dan tatapannya melayang di atasnya. Dia berkata Qian Mo. Petik tunggal. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria yang agak gemuk di panggung tinggi. Qian Mo berada di peringkat 8 pada Strong Ranking dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia juga berada di puncak kelas Doling seperti Yan Hao. Namun jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah daripada Yan Hao. Oleh karena itu, saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya segera merajut bersama. Sukian mengabaikan tatapan di stadion. Dia melanjutkan menggambar selembar kertas dan membukanya hanya untuk terkejut. Dengan segera, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Xian. Petik tunggal petik tunggal. Hua Clamor. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya di panggung tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Sukian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan-lahan menarik banyak yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Zhen. Petik tunggal petik tunggal. Semua orang di platform tinggi menghela nafas panjang. Dengan segera, wajah mereka membawa pandangan simpatik ketika mereka memandangi seorang pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini. Meskipun dia menduduki peringkat kegenap di Strong Ranking, sepertinya tidak akan ada ketegangan sedikit pun ketika bertemu dengan Brute Force Queen. Lot terakhir. Petik tunggal. Sukian menggelengkan tangannya dari kursi juri. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum perlahan membuka dan membuka mulutnya dengan kejutan Liu Qing. Petik tunggal petik tunggal. Seluruh stadion sekali lagi diam. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lain yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Xian, dia tidak akan sedikit takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Sukian perlahan-lahan mengeluarkan banyak terakhir. Dia melambaikannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyum di wajahnya ditarik dan dia benar-benar tercengang. Hati semua orang di stadion sama seperti cakar kucing ketika mereka melihat cara ini. Sukian akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan-lahan terlempar ke sebuah titik di atas panggung yang tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan. Petik tunggal petik tunggal. Seluruh stadion terdiam. Di bawah gelombang desahan yang menyesalkan, mereka segera menatap pria muda berjubah hitam di panggung tinggi dengan alis merajut bersama. Semua orang di panggung tinggi saling memandang. Sungguh tak terduga kuda hitam terbesar itu akan bertemu macan sejati yang akan menghalangi jalannya pada titik kritis seperti itu. Kemungkinan hanya Xian dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Batin. Meskipun kinerja Xiao Yan dalam 2 pertempuran sebelumnya telah sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan seorang ahli puncak sejati pada Strong Ranking seperti Liu Qing. Xiao Yan ini dapat dianggap tidak beruntung. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yue juga merajut alisnya sedikit. Meskipun dia sudah memegang pendapat tinggi kekuatan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang yang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun aku juga berpikir bahwa itu kemungkinan Xiao Yan kalah tinggi, aku juga tidak dapat menyangkal bahwa itu dia juga memiliki kesempatan menang. Pertandingannya dengan Liu Qing sulit dikatakan. Petik tunggal. Beberapa orang di sisinya sedikit mengangguk. Tatapan mereka tanpa sadar menyapu ke arah posisi Liu Qing. Pada saat ini, dahi yang terakhir juga menunjukkan kejutan yang sangat redup. Namun dia tidak mengungkapkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Pikirannya tenang, muncul mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak dengan keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiao Yan kemarin telah menyebabkan dia menahan perut penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan bahwa itu dia akan bertemu saudaranya Liu Qing dalam kompetisi, tapi itu benar-benar tak terduga bahwa itu yang terakhir benar-benar tidak beruntung bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan paling penting ini. Kejutan yang menyenangkan ini yang tiba-tiba muncul membuatnya dengan bangga meludahkan kata dalam hatinya pembalasan. Petik tunggal petik tunggal. Wu Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan agak putus asa. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa itu dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan.
Dia hanya bisa menghela nafas. Hai Xiao Yan, mengapa aku tidak membantu kamu memukuli Liu Qing sampai dia tidak dapat muncul untuk pertandingan? Dengan begitu kamu dapat langsung maju. Ziyan mengayunkan kuncir berwarna ungu saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, tolong, bisakah kamu lebih percaya pada aku? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mengusap kepala Ziyan dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa itu dengan pengecualian Hun ekspresi orang lain agak serius. Dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya, meskipun lawanku adalah Liu Qing, kalian semua tidak perlu menunjukkan cara meratapi seperti ini, bukan? Pertandingan belum dimulai. Petik tunggal petik tunggal. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum dengan kuat ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan melihat 10 posisi teratas. Sekarang kejadian seperti itu yang membuat orang tak berdaya muncul di titik paling kritis, sepertinya Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia mengamati orang-orang ini yang tampak lebih putus asa darinya. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika mereka benar-benar berjuang habis-habisan. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan seorang elit doang, Xiao Yan bahkan akan dapat menyebabkan Do Hoang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah semua, sekali Angry Buddha Lotus Flame berskala besar benar-benar dilepaskan, kekuatan destruktif yang menyebabkan Yao Lao menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja efek samping dari Angry Buddha Flame berskala besar terlalu besar. Kecuali itu adalah situasi hidup dan mati, Xiao Yan tidak akan mudah menggunakannya. Benda ini juga kartu truf terakhir tersembunyi yang sebenarnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk sementara sebelum semua orang sekali lagi melemparkan tatapan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Sukian perlahan menarik diri dari tempat Xiao Yan berada. Di dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa itu pemuda ini yang mengendalikan api surgawi di usia yang begitu muda sekali lagi akan dapat menampilkan keajaiban dan menyerang ke 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang yang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao Qian Mo. Petik tunggal petik tunggal. Saat suara lembut Sukian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berpaling dari kesialan Xiao Yan. Banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang itu pada platform tinggi. Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri di bawah mata semua orang. Ekspresi pria ini yang sosoknya tidak lebih tipis dari Liu Qing tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu dia melompat turun dan mendarat di arena. Setelah Yan Hao memasuki arena yang agak gemuk, Qian Mo juga tak berdaya berdiri. Setelah itu lemak di seluruh tubuhnya berguncang ketika dia sampai ke tepi platform tinggi. Otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin samar menggumpal di sekitar tubuhnya. Segera tubuh besar itu perlahan-lahan hanyut ke arena seperti balon di depan penonton yang tercengang. Dia benar-benar mempraktekkan afinitas angin doki, banyak orang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan gesit doki benar-benar memiliki perasaan yang sama sekali berbeda ketika digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa itu seseorang yang mampu menduduki tempat di 10 besar strong ranking adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang pasti akan kehilangan beberapa darah jika seseorang menilai buku dari sampulnya. Suasana di galeri melihat langsung menjadi panas saat kedua orang memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar pada strong ranking. Harus dikatakan bahwa itu pertarungan ini dapat dianggap sangat menarik. Setelah lembut biarkan pertandingan dimulai oleh Sukian, dua orang di arena segera menarik senjata mereka. Senjata Yan Hao masih berupa palu besi hitam pekat itu, sementara Qian Mo memamerkan gergaji besi berwarna emas dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan tercengang semua orang. Dis gigi gergaji berwarna kuning melingkar hanyalah seukuran telapak tangan. Namun banyak sautit tajam di tepinya samar-samar mengandung cahaya tembus dingin. Dikabarkan bahwa itu senjata Qian Mo ini disebut Golden Sawtooth Disc. Ini memiliki momentum mengejutkan saat dilemparkan. Selain itu ini sangat akurat dan ganas. Jika 10 dari cakram gigi geligi emas ini dibuang bersama-sama itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan seseorang menjadi pusing. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan dari samping. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya dengan agak tertarik. Dia tidak berharap bahwa itu lemak ini benar-benar memiliki taktik yang tak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao saat galeri melihat terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar, saudara laki-laki Yan, kamu pasti sedikit lebih lembut ketika kamu menyerang. Jika palu besi hitam milikmu itu dihancurkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang. Petik tunggal. Jangan beri aku omong kosong itu. Fat Qian, sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Aku bertanya-tanya seberapa kuat cakram Golden Sawtooth dibandingkan dengan masa lalu. Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia melambaikan palu besi hitam di tangannya. Suara angin kencang dan tajam yang dihasilkan menyebabkan orang-orang di platform menonton di sekitar tanpa sengaja menutupi telinga mereka. Daging gendut di wajah Qian Mo berkedut saat dia tertawa terbahak-bahak.
Ekspresinya segera menjadi serius saat ia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Densei Doki melonjak keluar secara eksplosif dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya itu diaglomerasi ke dalam cakram gigi gergaji di bawah kendali pembentuk. Hah! Petik tunggal petik tunggal. Suara rendah tiba-tiba terdengar. Tangan Qian Mo tiba-tiba bergetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya keemasan seperti sambaran petir. Ini menembak dengan eksplosif ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas sangat cepat sehingga sangat menakutkan. Semua orang samar-samar dapat melihat kilatan garis berwarna keemasan di mata mereka ketika petir menyambar Yan Hao. Bang! Petik tunggal petik tunggal. Palu logam hitam gelap dengan ganas menghantam tanah. Segera garis retak berukuran lengan tebal dengan cepat menyebar di tanah. Gelombang-gelombang energi kuning gelap yang sangat kuat keluar dari garis-garis retakan dan secara kebetulan menimpa kilat kuning keemasan itu menghancurkannya sampai tertiup langsung ke langit. Lagi. Masih ada 9 siklus 10 siklus kian, haha. Yan Hao tertawa terbahak-bahak. Dedoki di tubuhnya mengalir dengan cepat. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi keadaan seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa pahit dan menghela nafas. Doki milik Yan Hao milik tipe afinitas tanah. Selain itu adalah batu yang sangat langka, Doki. Jenis Doki ini akan memungkinkan praktik tubuh Oner untuk berubah sekeras batu yang secara tidak sengaja menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan oleh Yan Hao baik dari sisi kekuatan dan afinitas. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas mengkonsumsi banyak Doki. Dengan kekuatannya dia hanya bisa menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu Qian Mo juga memiliki nama panggilan dalam Akademi Batin yang disebut Ten Cycle Qian. Wu Hao muncul seperti seorang komentator ketika dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah didengar oleh yang terakhir. Xiao Yan mengangguk sedikit. Jenis cakram gigi gergaji emas ini sangat tidak cocok untuk jenis kompetisi terbuka ini. Tempat di mana seluruh kekuatannya dapat ditampilkan seharusnya ketika digunakan sebagai serangan menyelinap. Bayangkan saja jika 1 atau 2 cakram gigi gergaji emas itu ditembakkan secara tiba-tiba dan tak terduga dari sudut ketika seseorang berjalan di hutan gunung, apakah itu tidak akan menyebabkan seseorang sakit kepala dan merasa takut? Qian Mo juga jelas dari kelemahannya sendiri di dalam arena. Namun dia tidak punya pilihan lain. Saat itu gurunya sudah mengatakan bahwa itu jika dia menjadi seorang pembunuh kemungkinan besar dia akan membayar dengan sangat baik. Namun jika dia menghadapi pertarungan kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. 1 cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam melesat keluar dengan eksplosif dari tangan Qian Mo dengan cara seperti pencahayaan. Namun terlepas dari seberapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua doki pada pembelaannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram-cakram tajam gigi gergaji tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat panjang di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua doki untuk mempertahankan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas Qian Mo. Oleh karena itu pertempuran mereka berdua pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa doki lebih kuat. Pertarungan di mana satu pihak menyerang dan pihak lain membela mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tapi itu agak membosankan untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa itu Qian Mo telah turun ke posisi yang kurang menguntungkan dalam pertandingan ini. Ini karena kekuatan penuh serangannya tidak dapat mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya tak berdaya melambaikan tangannya. Dia menyimpan 2 cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengaku kalah di depan tatapan terkesima di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo tentang kehilangannya berada dalam harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua juga diikuti. Xian vs Qin Zhen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Xian melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang berapi-api karena itu kelas sihir-sihir Do Hoang. Sekarang dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Karena itu begitu dia memasuki arena, dia menggambar lengan bajunya. Mata besar hitam gelapnya dengan ganas menyapu platform tinggi. Banyak orang di platform tinggi mengecilkan leher mereka saat mereka melihat cara Xian ini. Hati mereka berulang kali berduka untuk Qin Zhen. Namun Qin Zhen tidak menunjukkan dirinya setelah Xian turun ke arena. Saat semua orang menjadi tidak sabar, akhirnya suara yang lemah terdengar. Qin Zhen mengatakan bahwa itu dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion terdiam. Segera mereka merasa bingung. Ini terlalu lucu kan? Xiao Yan dan yang lainnya menggosok wajah mereka yang agak kaku. Apa yang dilakukan Xian di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli ini pada peringkat yang kuat untuk menjadi khawatir atau bahkan takut. Sukian dan sesepuh lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Namun mereka tidak menyalahkan siapapun.
Mereka juga mengerti bahwa itu Ziyan pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di Strong Ranking. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau apalagi orang lain. Asteris batuk asteris, sejak Qin Zhen mengakui kekalahan, mari mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Suqian berdiri, terdiam sebelum berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Suqian jatuh, banyak tatapan di stadion segera berubah ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini kemungkinan yang paling diantisipasi semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Seluruh stadion terdiam. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di atas panggung tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan menyembah Liu Fei. Akhirnya tubuhnya melintas dan melompat turun. Kaki Liu Qing menginjak ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya memiliki beberapa kekasaran di dalamnya. Lawan yang dia lihat paling tinggi dalam kompetisi grand peringkat kuat ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak melihat pesaing lain terlalu serius. Namun kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditampilkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan melihatnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam ini yang paling menarik perhatian sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya seperti menikmati makanan pembuka sebelum makan besar. Oleh karena itu, minatnya dalam pertandingan ini cukup besar. Ketika Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera berkumpul ke Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam mahasiswa baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang terus-menerus seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang ketika dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala saat mereka merasakan fokus dari seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk mengawasi Xiao Yan di samping mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan GG, semua yang terbaik. Dorongan Hun Er yang lembut ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan tidak memalingkan kepalanya. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari kakinya ditekan ke tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya langsung melintas. Dalam sekejap mata dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata saling mengamati dan beberapa perasaan tak dikenal tercampur di mata mereka. Dari perspektif Xiao Yan, ia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan dengan orang yang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena ia harus masuk 10 besar. Rencana untuk Fallen Heart Flame terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa itu tidak ada yang salah. Karena itu dia telah mengadopsi sikap penghindaran kapanpun dia bisa. Namun sekarang tidak ada tempat untuk lari. Hal ini menyebabkan niat bertarung panas yang benar-benar menyala untuk muncul di dalam hatinya. Meskipun keinginan Xiao Yan untuk bertarung tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan dorongan niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak dapat menghindari pertarungan saat ini, aku benar-benar akan melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela napas panjang saat dia bergumam di dalam hatinya. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat pandangannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak tertekan tetapi itu juga mengandung auranya, membawa rasa iritas yang tajam. Aku akan pergi semua. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih gagang penguasa di punggungnya saat dia tiba-tiba menggambarnya. Penguasa yang berat itu sedikit miring ke tanah dan angin yang menekan membawa suara bersenandung muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan bertempur dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa itu penguasa besar ini mungkin memiliki beberapa keanehan. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan bisa mendengar suara angin menekan yang terbelah. Dia bisa memastikan di dalam hatinya bahwa itu penguasa hitam ini di tangan lawannya sepertinya seperti Mountain Spitting Spear miliknya, sangat berat. Tidak heran serangannya meningkat bukannya menurun ketika penguasa berat meninggalkan tangannya. Dia sebenarnya sering membawa penguasa berat dan memperlakukannya sebagai latihan. Sebuah pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat sedikit lebih tinggi dari Xiao Yan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode semacam ini untuk dilatih adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar jantungnya, Liu Qing tidak segera menggambar tombak memecah gunung di punggungnya yang belum dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan-lahan diperpanjang. Mereka meringkuk sesekali dan melebar di lain waktu, membentuk banyak C aneh Lau Like Art. Jangan mengatakan bahwa itu aku meremehkan kamu. Aku hanya akan menggunakan Mountain Spitting Spear pada lawan yang berkualitas. Aku harap kamu akan memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara sedikit.
Salah satu tangannya yang seperti cakar meretas di depannya tiba-tiba. Angin tak terlihat melesat keluar dan meninggalkan beberapa penyok kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjawab. Kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang akan benar-benar menyebabkan lawan mereka untuk membawanya dengan serius. Seseorang seperti Liu Qing yang memiliki kekuatan besar tidak akan melihatmu dengan serius. Xiao Yan berpikir bahwa itu jika bukan karena ia memiliki kinerja yang cukup baik dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk bahkan repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Percakapan dari dua orang di arena juga ditransmisikan ke galeri melihat di tepi. Namun tidak ada yang merasa bahwa itu Liu Qing arogan dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memujinya di hati mereka. Dia memang layak disebut Tyrant Spear Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan arogansi seperti itu? Ini adalah celah yang ditimbulkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan semacam ini, kemungkinan dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan sombong dalam hati mereka ketika dia menyuarakan kata-kata seperti itu. Pada platform tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelembutan saat dia melihat punggung yang lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu membuatnya mabuk dengan cinta. Tonton saja dengan hati-hati. Lihatlah bagaimana sepupu tua akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mengeluarkan dengusan lembut saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Sheng yang agak pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan kepala, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalik tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan mengalami kesulitan yang menyebabkan gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan besar baginya. Oleh karena itu dia menjadi sedikit berpikiran sempit secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiao Yan. Namun ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia lupa tentang apa yang akan membuatnya setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu bersih wanita muda berpakaian hijau itu di sisi berlawanan dari platform tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengatupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang dia tidak dapat menemukan cacat apapun bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun karena kesempurnaan dari pihak lain inilah dia akhirnya menaruh dendam. Ungkapan wanita adalah makhluk cemburu adalah benar. Seperti percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi. Sukian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara-suara seluruh stadion menjadi jauh lebih lembut. Tatapan Sukian menatap kedua orang yang saling berhadapan di arena. Bahkan dengan kekuatannya dia tidak bisa membantu tetapi membentuk beberapa antisipasi. Meskipun tampak bahwa itu ada celah besar di antara keduanya, pertandingan ini masih mempertahankan satu ketegangan demi satu. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa itu Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi tetapi pengalaman bertahun-tahunnya memberitahunya bahwa itu peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan tidak rendah. Bahkan dengan mata tajam tuanya dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena para pesaing sudah tiba, maka aku akan mengumumkan bahwa itu pertandingan terakhir yang menentukan nama terakhir di 10 besar akan secara resmi dimulai. Tatapan Sukian tampak di sekitarnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi tak terhitung jumlah orang. Saat suara Sukian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api sangat terfokus pada dua orang di arena. Mereka jelas mengerti bahwa itu pertarungan ini yang mungkin merupakan pertarungan paling menarik sejak dimulainya kompetisi besar akan segera dimulai. Sebuah aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Sukian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan penonton yang berada sangat jauh merasakan kesulitan bernapas. Sebagai gelombang emas pucat Doki melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang seperti cakar besar juga muncul sekali lagi memperluas sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit tertekuk, mereka mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan yang seperti cakar itu kita kembali meringkuk menjadi busur aneh acak merobek udara di depannya. Segera udara beriak dan parut udara yang terlihat sebagian muncul di daerah di mana tangannya yang seperti cakar berlalu sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan penindasan kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Oleh karena itu ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Skyfire Tree Mysterious Change Green Lotus Change. Petik tunggal petik tunggal. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya memancarkan suara suo dan ditarik ke tubuhnya saat seruan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Mengikuti pintu masuk nyala api ke dalam tubuhnya, aura Xiao Yan juga naik dalam korespondensi.
Meskipun ia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, ia setidaknya mampu terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak tampak terlalu lemah. Xiao Yan telah memamerkan Skyfire Tree Mysterious Flame sebelum pertarungan dimulai. Ini cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia menganggap Liu Qing. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa itu kemungkinan besar dia akan benar-benar kalah dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah semua, Liu Qing yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Dowang jauh lebih kuat daripada tingkat puncak biasa Doling. Xiao Yan merasakan gelombang melengkung yang kuat seperti doki yang mengalir dengan cara gemuruh. Dia menghela nafas panjang saat lengannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam pada saat ini, memancarkan suara klang-klang yang aneh. Penguasa yang berat itu miring ke samping saat api hijau doki menyelimuti atasnya. Angin panas yang tak terlihat memanggang tanah sampai kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Lu Qing yang juga memiliki doki yang melilit tubuhnya. Tiba-tiba teriakan rendah terdengar di arena. Sebuah guntur samar bergulir segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar-samar menyeret seorang penguasa hitam besar membawa aura ganas saat itu melesat eksplosif ke arah Liu Qing yang tak bergerak di depan sejumlah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam meluncurkan serangan dalam pertarungan yang sangat berbeda. Hanya saja keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Puluhan meter jarak tertutup dalam sekejap mata. Kedua orang langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain dan niat bertarung mereka yang tidak bisa ditekan akhirnya benar-benar meletus dengan cara mendidih. Dua sosok manusia itu tampak seperti meteor bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Denting doki riak dari kejatuhan ditembak di seluruh tempat. Ci. Petik tunggal petik tunggal. Penguasa yang berat di tangannya memotong udara seperti petir berwarna hitam. Ia membawa angin yang sangat ganas yang menyebabkan udara mendistorsi. Itu dengan kasar dirobek ke arah Liu Qing yang tak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan kuat itu bahkan udara di bawah penguasa benar-benar diusir. Ledakan sonik yang rendah terdengar seperti ledakan bawah tanah orang yang menindas dan mengerikan. Angin yang menekan kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang dengan ganas. Matanya dengan acuh tak acuh menyaksikan penguasa yang semakin berat. Ketika itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut secara acak ke kiri. Penguasa yang berat itu mendarat dengan kuat tetapi melirik melewati lengan Liu Qing secara sempit saat jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Begitu serangan itu gagal, tangan kiri Liu Qing sedikit meringkuk. Ini langsung menampar ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya sembrono oleh cakar tangan itu menampar sangat akurat pada tubuh penguasa begitu penguasa berat itu jatuh. Segera kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penguasa berat sampai terbang lebih dari satu kaki yang secara kebetulan memblokir niat Xiao Yan untuk segera mengubah sikap serangannya. Sebagai serangan sikap berikutnya oleh penguasa berat terputus, seluruh aura Xiao Yan juga tertunda untuk kedipan mata. Liu Qing benar-benar mengambil kesempatan jeda sesaat ini yang sangat sulit untuk ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya gemetar dan cakar tajam membawa angin dingin saat itu menghantam dada Xiao Yan. Xiao Yan juga bereaksi seketika saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan. Powerful doki dengan cepat diaglomerasi di atas tinjunya saat dia mengepalkan 5 jari-jarinya. Segera dilemparkan dengan keras dan secara kebetulan bertabrakan dengan cakar tangan yang membentang lebih eksplosif. Bang! Petik tunggal petik tunggal. Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras saat ledakan rendah yang mendadak tiba-tiba muncul. Gaya riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus melonjak keluar sebelum menyebar ke segala arah. Tung-tung. Tubuh Xiao Yan bergetar intens saat langkah kakinya melangkah mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan benang-benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum mendengus lembut terdengar dari tenggorokan Xiao Yan. Kaki kanannya langsung menginjak keras. Tanah yang keras tempat mendarat itu langsung retak membentuk fragmen yang sangat kecil. Xiao Yan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditularkan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mengambil satu langkah mundur. Kekuatan pihak lain terus menekannya dalam tabrakan. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam pada Liu Qing tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa itu semakin lama dia menyeret lawan dengan orang semacam ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu jika ia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, ia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiao Yan tahu taktik pertempuran seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa agak sakit kepala. Liu Qing bukan lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit pun celah, kemungkinan besar dia akan menghadapi badai serangan liar.
Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang dan begitu juga lawannya. Hal yang menyebabkan dia sangat tertekan adalah bahwa itu pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk bersantai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan menjadi kelelahan. Namun dia di sisi lain harus mendapatkan pengaruh ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiao Yan sudah pasti dirugikan oleh perbandingan mentalitas ini. Xiao Yan tertawa pahit di hatinya saat dia melemparkan pikiran kacau itu keluar dari pikirannya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa saat pandangannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, siapa telah menempatkan semua perhatiannya padanya. Sesaat kemudian tubuh Xiao Yan tiba-tiba bersandar sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera dia membawa suara angin yang sangat kencang. Tekanan angin sangat besar karena bayangan hitam yang samar-samar menerobos hambatan udara dengan cara yang seperti kilat dan menembak dengan eksplosif ke arah Liu Qing. Penguasa tiba-tiba Xiao Yan melempar serangan menyebabkan kejutan untuk menerangi mata Liu Qing. Namun ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk cakar seperti dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Sebagai langkah jatuh tiba-tiba cakar tangannya agak besar dibungkus oleh emas pucat doki. Dia membentang sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh doki pucat emas karena mereka tiba-tiba digenggam dengan kekuatan bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun tangannya mencengkeram penguasa berat, tubuh Liu Qing terguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mengambil beberapa langkah terus-menerus kembali. Hanya kemudian dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa yang berat. Namun dengan hanya mampu mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiao Yan ini dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa itu kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing meringkuk menjadi busur aneh dan semua jari-jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa berat. Pasangan titik estef dan doki yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiao Yan dengan cara yang mudah. Sebagai cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa berat-berat menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing berubah sedikit. Meskipun dia sudah menduga bahwa itu penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut ketika mengetahui bahwa itu penguasa ini bahkan lebih berat daripada gunung Spiting tombaknya sendiri sekarang yang dia miliki. Kejutan baru saja muncul di dalam hatinya ketika keheranan segera menyusul. Ini karena Liu Qing agak terkejut menyadari bahwa itu doki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah memegang penggaris yang berat. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya santai pada saat yang bersamaan. Penguasa yang berat tanpa daya jatuh setelah berhenti dijepit. Suara guntur berguling sedikit mendadak tiba-tiba terdengar seketika penguasa berat berguling. Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar-samar muncul di sekitar dekat dengan cara seperti hantu yang aneh. Bayang-bayang hitam samar meminjam instan bahwa itu Liu Qing linglung karena penguasa Huan berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba mengepal ketika doki di tubuhnya dengan liar beredar saat ini. Oktan Blaze. Petik tunggal. Seruan rendah tiba-tiba terdengar saat kepalan Xiao Yan dengan keras menghantam langsung ke Liu Qing. Sepanjang jalan angin di tinjunya melonjak beberapa kali sebagai suara rendah yang tak henti-hentinya seperti suara petasan bergema di telinga semua orang. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibanding mata Liu Qing lainnya sedikit menyempit. Dia bisa merasakan bahwa itu serangan yang jauh ganas ini oleh Xiao Yan adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkan aku. Namun aku ingin melihat apakah serangan jarak dekat ini dapat kamu hadapi dengan Creative Coffin Spitting Claw. Petik tunggal. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba meringkuk menjadi busur aneh. Pal Golden Doki bertahan di ujung jari-jarinya. Ini diperluas dan menyusut membawa rasa dingin yang padat. Creative Coffin Spitting Claw. Petik tunggal. Cakar menghadapi serangan itu dan senyum di wajah Liu Qing langsung ditarik sesaat kemudian. Lengannya diperpanjang saat cakar tangannya melesat keluar dengan eksplosif. Angin tak berbentuk membentuk busur bersinar sebagian terlihat di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari ledakan Oktan Xiao Yan. Gelombang seruan terdengar dari galeri melihat ketika mereka melihat dua orang di arena yang benar-benar memilih pertarungan fisik yang paling langsung. Semua orang bisa mengatakan bahwa itu dua orang cukup berhasil dalam hal pertempuran jarak dekat. Namun mereka juga sama-sama sadar bahwa itu pertempuran fisik jarak dekat semacam ini agak berdarah dan lebih keras jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja pria tidak memiliki sedikit pun diskriminasi terhadap hal ini. Ini bisa dilihat dari wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Dalam pertempuran fisik semacam ini kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang berakhir dengan luka serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman besar tentang pertempuran jarak dekat Xiao Yan bahwa itu Liu Qing juga ahli dalam gaya ini.
Serangan jarak dekat dari Xiao Yan ini kemungkinan kelas yang tidak lebih rendah dari Creative Coffin Spitting Claw. Namun aku tidak tahu apakah itu akan dapat mengalahkannya dalam bentrokan. Yao Hao melihat angin bahwa itu Xiao Yan membawa sesuatu yang serius saat dia membuka mulutnya untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yan Hao. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Aku telah melihat Xiao Yan menampilkan teknik semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan eksplosifnya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan Creative Coffin Spitting Claw. Setelah semua, Liu Qing telah melakukan ini sampai dia benar-benar mencapai level puncak. Jika Liu Qing meruntuhkan serangan Xiao Yan, pembalasan yang terjadi mungkin akan menyebabkan Xiao Yan dalam bahaya kehilangan. Petik tunggal. Wu Hao, Han Yue, dan beberapa orang lain di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meledak di arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar yang masing-masing membawa kekuatan destruktif yang sangat kuat akhirnya bertabrakan dengan Bang. Bang. Petik tunggal. Suara jelas dari kekuatan eksplosif tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak antara mereka berdua. Tanah berulang kali memancarkan suara retak yang luar biasa dimanapun itu berlalu. Banyak garis retak mulai dengan cepat menyebar dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti web. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai kuat menyebabkan suara air liur ditelan dari galeri tampilan untuk muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini benar-benar memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah melekat bersama di dalam arena sebagai kekuatan tak terlihat yang berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat kuat dengan cepat retak berubah menjadi fragmen yang sangat kecil sebelum fragmen akhirnya terguncang menjadi bubuk di akhir. Mata Xiao Yan menatap tegas pada Liu Qing tanpa ekspresi. Lengannya gemetar sedikit saat ini. Kekuatan yang dihasilkan dari kepala ditabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, ledakan oktan yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak mencapai banyak dampak. Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu ketika kekuatan tersembunyi dari ledakan oktan memasuki tubuh Liu Qing itu hancur oleh kekuatan yang lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari ledakan oktan sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang memegang erat tangannya tidak menunjukkan sedikit pun rileks. Kekuatan letusan itu adil tapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan lembut, aku khawatir ini berakhir. Petik tunggal. Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba ditekan dengan cara yang aneh. Segera itu menembus rintangan lengan Xiao Yan dan menembak ke arah dada yang terakhir. Angin cakar itu tak terbandingkan tajam. Kekalahan Xiao Yan pada dasarnya pasti harus dia dikejutkan olehnya. Namun tangan kiri Xiao Yan yang telah ditinggalkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk segel. Dia tersenyum sedikit saat api berwarna hijau panas melonjak keluar dari tubuhnya. Saat nyala muncul armor api yang kuat yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba menutupi tubuh Xiao Yan. Itu mungkin bukan peluang. Petik. Saat tawa Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tubuhnya langsung membungkusnya dengan kuat sampai dia menghilang di bawah baju besi dalam sekejap mata. Setelah disiapkan aglomerasi armor api Xiao Yan sangat cepat sehingga menakutkan. Saat cakar tangan tajam Liu Qing tiba-tiba datang dalam kontak dekat dengan tubuh Xiao Yan, baju besi api sudah benar-benar terbentuk. Mata Liu Qing sedikit menyusut pada armor api yang tiba-tiba muncul. Berada dalam kontak dekat seperti itu, suhu yang sangat panas dari armor api menyebabkan tubuhnya untuk mengirimkan rasa sakit yang membakar. Hatinya langsung kaget. Api hijau sesama ini memang sedikit aneh. Aku hanya ingin melihat apakah baju besi kamu ini benar-benar dapat bertahan dari semua serangan. Serangan itu sudah dekat dan sudah terlambat baginya untuk mencabutnya. Oleh karena itu, rasa dingin melanda mata Liu Qing saat serangannya menyerang ke depan dan bukannya mundur. Doki dalam tubuhnya melonjak liar sebagai emas pucat doki menembak keluar cahaya mata menusuk mengisolasi suhu panas. Karena stimulasi doki di tubuhnya, tangan cakar Liu Qing langsung menjadi lebih tajam. Segera cakar tangan yang tajam bertabrakan dengan armor api. Dua bertabrakan dan suara klang-klang dari logam bertabrakan segera terdengar di dalam arena. Saat suara itu jatuh, orang bisa melihat bahwa itu permukaan baju besi yang sangat kuat telah membentuk penyok yang dalam. Xiao Yan yang disembunyikan di bawah baju besi api juga mundur selangkah setelah menerima pukulan berat tersebut. Meskipun baju besi api mengisolasi sebagian besar kekuatan, masih ada beberapa kekuatan tersembunyi yang merembes melalui armor dan mengguncang tubuhnya sampai bergoyang. Dentang. Dentang. Liu Qing langsung menindaklanjuti dengan cara seperti hantu saat Xiao Yan melangkah mundur. Cahaya keemasan bersinar cerah di tangannya yang cakar. Banyak afterimages yang tertinggal saat mereka turun dan tangan cakar emas bersinar terang mendarat tanpa henti di armor api.
Segera, seluruh arena memancarkan suara klang-klang yang menyebabkan seseorang diserang ketakutan. Setelah serangan liar ini oleh Liu Qing ada peningkatan jumlah penyok yang muncul pada armor api yang tak terbilang kuat. Pada akhir rangkaian serangan Liu Qing itu pada dasarnya penuh dengan lubang. Xiao Yan juga terguncang oleh kekuatan yang sangat kuat itu sampai dia mundur lebih dari 10 langkah. Selain itu, ini adalah hasil setelah pelindung api memblokir sebagian besar gaya. Sulit membayangkan bagaimana keadaan Xiao Yan jika dia tidak secara rahasia mempersiapkan taktik ini sebelumnya. Jika cakar yang tajam itu yang bisa menghancurkan emas dan memotong batu dengan kuat menyerang tubuhnya, dia setidaknya akan mengalami luka serius dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Tak terhitung jumlah orang berkeringat deras di galeri melihat saat mereka melihat banyak gambar setelah menari di dalam arena saat Liu Qing melakukan serangan liarnya. Jantung mereka dengan tenang berbisik bahwa itu dia memang layak untuk menyebut nama Tyrant Spear Liu Qing. Serangan ini memang jauh tirani, menyebabkan orang dipukul dengan teror. Semua orang tercengang oleh serangan yang sangat tajam dari Liu Qing sementara pada saat yang sama mereka tidak bisa membantu tetapi merasa takjub terhadap Xiao Yan di arena. Xiao Yan mungkin mengalami kerugian di bawah serangan liar dan ganas Liu Qing ini tetapi dia belum dikalahkan. Kemampuan ini menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kekaguman saat mereka berseru, tidak heran dia memenuhi syarat untuk dipandang sangat serius oleh Liu Qing dan Lin Xiuya. Kuda hitam mahasiswa baru ini memang memiliki beberapa kemampuan. Petik tunggal. Selama jarak pendek lebih dari selusin langkah banyak bayangan setelah Liu Qing menunjukkan pada dasarnya memiliki kekuatan 100 serangan yang semuanya tanpa belas kasihan menghancurkan armor api. Menghadapi serangan berat seperti itu armor api yang sangat kuat berada di ambang retak. Bahkan warnanya menjadi lebih pucat. Pada platform tinggi, wajah Liu Fei dipenuhi dengan sukacita liar saat dia meraih tangan Yao Sheng di sisinya. Suaranya menjadi agak tajam dalam kegembiraan orang itu akan dikalahkan. Petik tunggal. Di sampingnya tatapan Yao Sheng menatap tajam ke arena sebelum sedikit mengerutkan kening. Kekuatannya jauh melampaui Liu Fei jadi matanya secara alami sedikit lebih tajam. Meskipun Xiao Yan terguncang sampai dia terus melangkah kembali ke dalam arena, Yao Sheng yang secara pribadi bertarung dengannya jelas tahu apa jenis kekuatan pertahanan yang menakutkan yang dimiliki armor api sialan itu. Teman Xiao Yan itu memiliki kesadaran tempur yang luar biasa. Dia benar-benar bisa menggeliat menghilangkan armor apinya dalam sekejap itu. Aku pikir dia seharusnya sudah menyiapkannya sebelumnya. Yan Hao memukul bibirnya dan melanjutkan dengan takjub namun beruntung bahwa itu orang ini menyembunyikan kartu. Jika tidak serangan Liu Qing yang menakutkan ini yang telah meletus secara instan kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan Xiao Yan cedera serius jika dia tidak menggunakan pertahanan armor api. Petik tunggal. Namun armor api tampaknya juga tidak dapat memblokir semua serangan Liu Qing. Dari kelihatannya armor itu juga akan pecah. Han Yue merajut alisnya sedikit. Siapapun bisa mengatakan bahwa itu mungkin bahwa itu baju besi api pada tubuh Xiao Yan tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Mata Lin Xiuya menatap tajam ke arena. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan membuka mulutnya, sangat mungkin bahwa itu momentum menyerang Liu Qing ini tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan. Meskipun tampak bahwa itu Xiao Yan dipukuli sampai dia tidak dapat membalas sekarang, langkahnya mundur secara berurutan dan dia tidak memiliki sedikit pun panik. Aku pikirku. Kejutan tiba-tiba terlintas di mata Liu Xiuya sebelum kata-katanya terdengar. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi tiba-tiba energi alami di dalam arena. Apa itu? Fluktuasi kecil itu sangat lemah dan tampaknya disembunyikan oleh sesuatu. Oleh karena itu bahkan Yan Hao dan yang lainnya tidak menemukannya. Ini menyebabkan mereka membuka mulut dan bertanya dengan tidak yakin. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasakan sesuatu dan tatapannya tiba-tiba terlempar ke arah Xiao Yan yang berulang kali melangkah mundur di bawah serangan liar dan kekerasan Liu Qing. Mulutnya bergerak sedikit dan dia segera bergumam dengan mata terkejut Xiao Yan mungkin akan membalas. Petik tunggal. Balas dendam. Yan Hao dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mereka segera merajut alis mereka dan menyaksikan Xiao Yan yang pada dasarnya runtuh 1000 mil di bawah serangan Liu Qing. Mereka benar-benar tidak bisa melihat jejak sekecil apapun yang dia balas. Di mata mereka jika serangan Liu Qing ini berlanjut untuk sementara waktu kemungkinan kemenangan akan diputuskan pada saat armor api pada tubuh Xiao Yan benar-benar pecah. Lin Xiuya tertawa pelan tapi tidak menunjukkan apapun. Dia hanya tersenyum samar dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa itu Xiao Yan sebenarnya licik ini. Dia memang lawan yang merepotkan untuk ditangani. Meskipun dia menghadapi Liu Qing, dia belum menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kekacauan. Petik tunggal. Yan Hao dan yang lainnya saling berpandangan dan segera menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka akan bertanya lagi ketika keributan tiba-tiba terdengar dari stadion. Segera, mereka buru-buru mengalihkan tatapan mereka ke arena hanya tanpa sadar merasa terkejut. Di bawah serangan liar dan kasar Liu Qing yang seperti badai armor api hijau yang tak tertandingi akhirnya mencapai akhirnya. Pada saat cakar tajam Liu Qing dengan keras menabrak lekuk seluruh armor langsung bergetar kuat. Segera, garis retak dengan cepat menutupi armor di bawah tatapan yang menyedihkan di seluruh stadion.
Akhirnya, suara retak yang jelas muncul. Armor yang telah menerima hampir 100 serangan dari Liu Qing akhirnya retak dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika armor menghilang, Xiao Yan tersembunyi di dalamnya juga sekali lagi muncul di pandangan semua orang. Pada saat ini tidak hanya pakaian Xiao Yan agak hancur oleh kekuatan tersembunyi yang menembus melalui armor tetapi ekspresinya juga pucat. Setas benang bahkan mengalir di sudut mulutnya. Jelas meskipun dia memiliki perlindungan dari armor api, dia benar-benar sedikit terluka ketika menghadapi serangan liar dan kasar yang hampir seperti banteng. Ekspresi Liu Qing sedalam air. Hancurnya lapisan terakhir dari pertahanan Xiao Yan hanya menyebabkan alisnya diangkat secara diam-diam. Emas pasi Doki sekali lagi menutupi cakar tangannya dan angin cakar yang tajam melesat ke arah dada Xiao Yan. Dengan jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya, Xiao Yan menatap Liu Qing yang tidak beristirahat bahkan sedikit karena yang terakhir sekali lagi menyerang dengan ganas. Senyum dingin yang sulit diperhatikan terangkat di matanya yang hitam pekat. Tubuhnya tidak bergerak saat tangan kanannya perlahan terangkat sebelum langsung menghadap Liu Qing. Dari penampilannya, seolah-olah dia akan menerima serangan yang terakhir. Tindakan Xiao Yan ini segera menyebabkan percakapan pribadi muncul di galeri tampilan. Setelah pertukaran sebelumnya, semua orang tahu bahwa itu Xiao Yan tidak dapat mengalahkan Liu Qing dalam satu bentrokan. Tindakan Xiao Yan saat ini benar-benar hanya bisa dinilai sebagai mencari kematian di mata semua orang. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, bagaimanapun Xiao Yan masih keras kepala mengadopsi manuver seperti itu di arena. Rasa dingin terkandung di matanya saat dia melihat Liu Qing yang tiba dalam sekejap. Bahkan Liu Qing agak terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun di atas perasaan terkejut, hatinya tanpa sadar telah mengeras. Dikatakan bahwa itu kelainan adalah monster. Xiao Yan tidak bodoh, tidak mungkin baginya untuk mengadopsi metode seperti menggunakan telur bertabrakan dengan batu. Ketika keraguan di dalam hati Liu Qing berputar dengan cepat, warna hijau ungu pucat tiba-tiba muncul di matanya. Segera rambut-rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Semacam rasa bahaya yang kuat muncul di dalam hatinya. Sesaat kemudian, warna hijau ungu sekali lagi muncul. Kali ini, Liu Qing akhirnya menemukan sumber dari mana ia dikirim. Matanya langsung menyusut secara tiba-tiba ini karena tempat itu berada di dalam lengan hitam gelap Xiao Yan yang menghadapnya. Serangan liar dan kekerasan pada dasarnya dihentikan oleh Liu Qing di udara. Dia mengabaikan kekakuan di dadanya yang disebabkan oleh kekuatan itu. Di bawah tatapan terpana dari galeri melihat sekitarnya, ekspresi Liu Qing berubah tiba-tiba. Kedua kakinya juga menginjak tanah dan tubuhnya dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat Liu Qing yang tampaknya telah menemukan niatnya. Gigi putih bersihnya masih memiliki sedikit sisa darah. Dia menjepitkan jarinya dan terdengar suara samar pergi. Petik tunggal, petik tunggal. Saat suara itu terdengar, cahaya hijau ungu langsung memancar keluar dari lengan Xiao Yan. Setelah munculnya gugusan cahaya hijau ungu ini, suhu arena tiba-tiba naik. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Qing dengan cepat ditarik pada saat-saat terakhir. Xiao Yan telah benar-benar menggali lubang lama menunggu Liu Qing untuk mengisi daya. Kecepatan cahaya hijau ungu berkedip sangat cepat sehingga menakutkan. Namun itu tetap tidak luput dari perhatian para sesepuh di kursi juri. Saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan ekspresi dari Elder pertama Sukian tanpa sadar mengubah sedikit. Cahaya hijau ungu melintas beberapa kali sebelum muncul di depan Liu Qing saat matanya mengecil dengan cepat. Meledak. Suara sederhana dari sebuah kata perlahan-lahan dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Sebuah ledakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan daratan tiba-tiba muncul. Ledakan gunung-gunung dan retak tanah bergema seperti guntur bergulir di arena luas di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Angin penghancur yang megah sangat mirip badai, membawa suhu tinggi saat menyapu ke segala arah dari titik di arena di mana teratai api telah meledak. Tanah di dalam arena retak di mana badai berlalu. Sebuah garis retak yang setebal lengan mulai dengan cepat menyebar ke seluruh arena seperti jaring laba-laba. Arena pertempuran yang tampaknya sulit itu benar-benar berubah menjadi berantakan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak tatapan tertegun menatap bodoh di arena yang benar-benar hancur dari galeri melihat. Pikiran mereka agak tidak bisa mengatasinya. Mereka tidak berharap bahwa itu gugusan cahaya hijau ungu yang belum jelas terlihat akan benar-benar dapat menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan. Itu lama sebelum semua orang secara bertahap pulih dari keadaan membosankan mereka. Semua tatapan itu tiba-tiba berubah menjadi pemuda berjubah hitam berwajah pucat yang dadanya naik dan turun berulang kali. Tanpa kecuali, mata orang-orang ini dipenuhi dengan kejutan dan keterkejutan. Jelas serangan menakutkan seperti kilat yang ditunjukkan Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan mereka syok. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei pucat saat dia melihat arena di bawah ini di mana debu tersebar di seluruh tempat. Tangannya menutupi mulutnya dan teror melintas di matanya. Letusan pembalasan yang tiba-tiba dan menakutkan ini oleh Xiao Yan pada dasarnya telah mengalahkannya dari surga sombongnya ke neraka.
Dia tidak pernah berpikir bahwa itu Xiao Yan yang dia selalu menyimpan dendam sebenarnya akan memiliki kartu truf seperti itu. Mulut Yao Xing juga melebar secara bertahap di samping Liu Fei. Itu lama kemudian sebelum shock dan bersukacita melintas matanya. Untung orang ini tidak menampilkan gerakan ini dalam pertarungan kemarin. Yao Xing mengakui bahwa itu bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya kemungkinan besar dia setidaknya akan mengalami luka serius di bawah gerakan ini yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Jangan khawatir, Fei Er. Kekuatan kepala jauh melebihi Xiao Yan. Meskipun yang terakhir telah menunjukkan teknik do yang sangat kuat ini Chief sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yao Xing menghibur Liu Fei di sisinya yang telah terkejut ke titik di mana wajahnya yang cantik menjadi pucat. Ekspresi Liu Fei hanya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Yao Xing. Namun dia masih sedikit takut dan gelisah. Mata yang cantik itu perlahan berbalik dari arena yang penuh debu ke pria muda berjubah hitam dengan wajah dingin dan keras. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepasang mata itu memiliki kebencian yang hilang dan kegelisahan tambahan bersama dengan sedikit rasa takut. Dukungan terbesarnya di Akademi Batin adalah Liu Qing. Namun Xiao Yan saat ini telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan yang cukup untuk bersaing dengan Liu Qing. Oleh karena itu efek dari dukungan ini berkurang ke yang terendah. Setelah kehilangan dukungan besar ini apa yang benar yang dia miliki untuk menampilkan segala bentuk penghinaan di depan Xiao Yan? Aku juga mendengar bahwa itu Xiao Yan memiliki teknik lotus api lotus yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun menurut rumor itu sepertinya tidak memiliki kekuatan destruktif yang hebat kan? Yan Hao bergumam ketika dia melihat arena yang pada dasarnya telah disia-siakan. Saat itu Xiao Yan hanya memiliki kekuatan dadoshi. Sekarang dia telah maju ke kelas doling kekuatan teknik do-nya secara alami akan menjadi lebih kuat bersamanya. Lin Xiuya tersenyum. Namun matanya juga agak sedikit keseriusan. Jika dia tidak bisa bertahan tepat waktu, serangan lotus api itu sebelumnya kemungkinan besar akan menyebabkan dia terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Itu benar-benar tidak terduga Xiao Yan benar-benar memiliki kartu truf yang sangat kuat. Bagaimana Liu Qing? Jangan beritahu aku. Murid Han Yue menyapu arena. Namun dia tidak dapat melihat bahkan setengah figur manusia di bawah debu tebal. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut meskipun bahkan aku harus mengakui bahwa itu teknik lotus api do ini Xiao Yan menakutkan itu mungkin akan sangat sulit untuk mengandalkan hanya ini untuk benar-benar mengalahkan Liu Qing karena afinitas do-kicknya pertahanan sesama ini bahkan lebih kuat dari aku. Yan Hao dan beberapa lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena yang dipenuhi debu. Saat tatapan mereka sekali lagi berubah karena debu yang telah menyebar ke seluruh tempat akhirnya menjadi redup. Sesaat kemudian angin tiba-tiba bertiup dan segera debu tersapu bersih. Saat debu benar-benar habis seseorang berdiri tegak di sudut arena yang telah terbuang percuma. Tubuhnya yang tinggi yang memancarkan aura tajam seperti tombak perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapan mereka menyaksikan sosok tiran yang berdiri lurus seperti tombak dalam kekacauan. Pakaian sosok manusia ini yang awalnya dipenuhi dengan aura kuat telah benar-benar hancur dan tubuh telanjangnya masih memiliki cukup banyak jejak hitam yang hangus. Seluruh pribadinya tampak benar-benar berubah dari sikap ahli yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun sosok menyedihkan ini tidak menghalangi galeri melihat untuk memancarkan keceriaan rendah. Tatapan Xiao Yan dengan dingin menatap sosok manusia di tengah kekacauan yang agak jauh. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan memadat dan akhirnya dia menemukan bahwa itu tombak hitam-hitam berat yang dibawa Liu Qing di punggungnya saat ini ditahan di tangan Liu Qing. Setelah Liu Qing memegang tombak panjang di tangannya, tingkah laku seluruh tubuhnya seperti tombak panjang yang mengungkapkan cahaya dingin. Auranya jauh lebih kuat dan lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak heran dia mampu menahan ledakan Angry Buddha Lotus Flame. Dia benar-benar mengeluarkan kartu truf tersembunyi utamanya. Hati Xiao Yan dengan tenang santai. Matanya terangkat dan secara kebetulan membuat kontak dengan mata Liu Qing. 4 murid itu saling terjalin. Xiao Yan mampu menemukan martabat dan keseriusan yang muncul dalam yang terakhir. Setelah serangan sebelumnya pria yang sangat bangga ini akhirnya benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai lawan yang setara. Tombak berat di tangan Liu Qing perlahan menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Suara rendah dan dalam bergema di arena kamu memiliki kualifikasi untuk membuat aku menggunakan Mountain Spitting Spear. Petik tunggal petik tunggal. Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan kekuatan Xiao Yan. Setelah serangan menakutkan yang Xiao Yan telah tampilkan sebelumnya tidak ada satu orang pun di arena yang meragukan Xiao Yan memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, seluruh arena benar-benar tenang sesaat. Semua tatapan itu berhenti di kedua orang yang saling berhadapan dari jarak jauh di dalam arena. Tinju Xiao Yan perlahan diperketat. Suara ledakan yang jelas muncul dari persendiannya. Bilah tajam seperti aura Liu Qing pada saat ini memang menekan.
Orang bisa mengatakan bahwa itu dia saat ini telah benar-benar melepaskan kekuatannya sampai batasnya. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Liu Qing kemungkinan akan menjadi lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan sebelumnya. Liu Qing akan menggunakan Mountain Spitting Spear pada platform tinggi. Lin Xiu yang menghela nafas pelan saat dia menatap tombak hitam berat di tangan Liu Qing. Dia berkata, mampu memaksa Liu Qing sejauh ini Qiao Yan dapat dianggap telah menerima kehilangan yang mulia bahkan jika dia kalah. Petik tunggal. Yan Hao mengangguk sedikit di samping. Dengan pengecualian Lin Xiuya dan Brute Force Huin Xian, sepertinya tidak ada orang lain dengan kualifikasi untuk memaksa Liu Qing menggunakan Mountain Spitting Spear. Titik ini adalah sesuatu yang Yan Hao tidak punya pilihan selain mengakuinya bahkan dengan kebanggaan di tulang-tulangnya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Namun Qiao Yan sangat mementingkan 10 besar. Aku pikir kemungkinan dia tidak akan menyerah dengan mudah. Han Yue merajut alisnya dan menjawab dengan lembut. Lin Xiuya tertawa samar ketika dia berbicara kecuali Qiao Yan memiliki kartu truf tersembunyi yang lebih kuat selain itu Lotus Api Do Teknik jika tidak itu mungkin akan sulit untuk mencapai daftar 10 besar. Suaranya memiliki rasa agak menyesal untuk itu. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan mengesankan Qiao Yan, hatinya juga mendapatkan niat bertarung. Dia ingin menantangnya. Namun jika Qiao Yan dikalahkan di tangan Liu Qing kemungkinan kesempatan ini akan hilang. Mata Lin Xiuya berkedip saat tatapannya dilemparkan kepada pria berjubah hitam pria muda dengan mata dingin di arena. Dia benar-benar berharap bahwa itu orang ini yang sering bertindak melampaui harapan orang lain untuk sekali lagi mengungkapkan keajaiban. Satu langkah. Petik tunggal. Bak memisahkan gunung hitam gelap di tangan Liu Qing sangat hancur ke beberapa pecahan batu di arena saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara kepada Qiao Yan. Qiao Yan sedikit mengernyit. Tatapannya menatap Liu Qing di sisi berlawanan yang tiba-tiba menjadi tajam. Langkah terakhir itu akan menentukan pemenang. Wajah Liu Qing yang sedalam air tiba-tiba menunjukkan senyum yang agak kaku. The Mountain Spitting Spear meluncur melewati udara. Sebuah doki berwarna emas meninggalkan jejak berwarna keemasan di udara kosong. Ini adalah kartu as yang aku simpan untuk berurusan dengan Lin Xiuya. Namun dari tampilan situasinya sekarang aku harus menampilkannya pada kamu terlebih dahulu. Petik tunggal. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di galeri melihat langsung mengulurkan leher mereka. Tatapan mereka berulang kali bergerak bolak-balik di antara mereka berdua. Qiao Yan menatap senyum sangat percaya diri di wajah Liu Qing. Dia tahu bahwa itu serangan selanjutnya dari pihak lain akan benar-benar memutuskan pemenang pertandingan ini seperti yang dia katakan, bibirnya dikencangkan dan lama kemudian Qiao Yan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak panas di depannya dari mata publik. Dia menangkupkan tangannya perlahan. Qiao Yan akan meminta saran kamu. Petik tunggal. 10 besar adalah target yang Qiao Yan tidak akan pernah menyerah. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan orang yang menghalanginya terlepas dari siapa orang itu. Bagus kamu punya nyali. Cahaya di mata Liu Qing tiba-tiba melonjak saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama dia menggerakkan kedua kakinya. Tangannya dengan erat memegang tombak memisahkan gunung. Bersandar tubuhnya sedikit ke depan ia menunjuk ujung tombak dingin bersinar menuju Qiao Yan jauh. Sebagai Liu Qing ditampilkan sikap ini kulit Qiao Yan yang jauh segera merasa kedinginan. Dia bisa merasakan bahwa itu Liu Qing sudah mengunci serangannya ke dia. Perasaan menekan yang tidak biasa melilit Qiao Yan. Namun niat bertarung mendidih yang seperti air mendidih mulai menggelegak dalam dada Qiao Yan. Tubuhnya mencuat tiba-tiba saat tawa yang jelas menyapu tekanan sebelumnya, senior Liu Qing kamu bisa datang pada aku dengan semua yang kamu dapatkan. Aku Qiao Yan pasti akan mendapat 10 tempat teratas hari ini. Petik tunggal. Tawa gemuruhnya bergemuruh di seluruh arena. Kebanggaan yang melambung ke langit adalah sesuatu yang memberi bahkan mereka yang melihat dari galeri untuk merasakan darah yang mendidih. Saat tawanya jatuh Qiao Yan perlahan melangkah maju. Tangannya tiba-tiba memanjang ke arah titik yang telah berubah menjadi berantakan. Sebuah kekuatan hisap melonjak dan penguasa Huan Hivi hitam gelap membalasnya. Akhirnya telapak Qiao Yan diperpanjang sedikit dan dengan kuat meraihnya. Senior Liu Qing, mari kita lihat dan lihat siapa yang akan kalah dan dihilangkan. Petik tunggal. Penguasa yang berat tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Qing yang auranya setajam pisau. Setelah suara jelas Qiao Yan terdengar, energi alami antara surga dan bumi segera menjadi sangat liar dan penuh kekerasan. Pada saat ini, bahkan ekspresi para sesepuh di kursi juri langsung mengalami perubahan drastis. Fluktuasi energi liar dan kekerasan yang tidak biasa tiba-tiba berkibar di arena saat suara yang jelas bergema. Orang-orang yang pertama merasakan ripple ini adalah sesepuh yang duduk di kursi juri. Segera ekspresi mereka mengalami perubahan mendadak. Tatapan mereka semua tiba-tiba berubah pada saat yang hampir bersamaan. Akhirnya, mereka berhenti pada pemuda berjubah hitam yang dengan bangga berdiri di arena sambil membawa penguasa berat di tangannya. Sumber dari riak liar dan kekerasan berasal dari tempat ini.
Sesepuh di galeri melihat saling berhadapan. Segera leher mereka berguling sedikit. Riak energi ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan lotus api yang memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengerikan sebelumnya. Orang ini, berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Pada saat ini para tetua itu tidak bisa menahan perasaan bermasalah meskipun kekuatan mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah kekuatan seorang doling, selain beberapa sesepuh di stadion, masing-masing dari mereka mempertanyakan diri mereka sendiri dan menyadari bahwa itu sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang tidak akan merasa pusing ketika berhadapan dengan Xiao Yan tidak pernah mengakhiri teknik do yang kuat. Setelah riak energi yang semakin liar dan beringas di arena, benang-benang energi merah pucat seperti benda tiba-tiba merembes keluar dari ruang kosong. Akhirnya itu menyelimuti tubuh Xiao Yan dan memutar dengan liar. Setelah rotasi energi merah pucat ini, angin liar tiba-tiba muncul dan langsung menyapu ke segala arah. Keganasan angin liar itu bahkan menyebabkan beberapa batu besar di tanah berguling beberapa kali. Pada saat ini, hampir semua orang di stadion telah memperhatikan perubahan aneh Xiao Yan. Segera banyak tatapan tercengang ditembakkan. Beberapa siswa dengan penglihatan biasa tidak memperhatikan apapun di awal. Namun orang-orang dengan kemampuan luar biasa dalam Inner Academy awalnya tercengang ketika mereka melihat energi merah menyala seperti kepompong berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan. Wajah mereka segera berubah drastis. Setelah banyak suara, sua-sua muncul satu demi satu, hampir semua orang duduk tegak di kursi mereka. Wajah mereka tersentak kaget. Klak. Mata Yan Hao lebar seperti ikan mati saat dia menatap tanpa berkedip pada pria muda berjubah hitam yang dibungkus dalam energi berwarna merah liar dan kejam. Tenggorokannya bergulung sedikit. Hanya beberapa saat kemudian, suara serak yang berisi udara dingin terpancar. Hei, dia ini apa itu teknik do? Itu mungkin bagi siapa saja untuk dapat mengatakan bahwa itu Xiao Yan dengan jelas menampilkan teknik do yang lebih menakutkan pada saat ini daripada lotus api yang lebih awal berdasarkan situasi yang tidak biasa. Untuk sisi, senyum yang jelas dan acuh tak acuh yang tergantung di wajah Lin Xiu yang menghilang. Wajah yang sangat serius dan kaget menatap tajam ke arena. Riak energi yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasa sangat dingin. Teknik do yang mampu menyebabkan fluktuasi energi alam setidaknya akan memerlukan kelas D untuk memungkinkan. Lin Xiu yang menghirup nafas dalam-dalam. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan jantungnya yang berderak ketika suaranya berbicara dengan susah payah. Di kelas. Saat kedua kata sederhana itu keluar dari mulutnya, bahkan tangan halus Han Yue tidak bisa menahan menutupi bibir merahnya. Wajah cantiknya ditutupi dengan rasa terkejut dan tak percaya. Kelas Huan dan di tinggi mungkin hanya memiliki jarak satu tingkat tetapi jaraknya sama seperti surga dan bumi. Kebanyakan teknik do kelas Huan bergantung pada kekuatan pribadi pengguna untuk melepaskan kekuatannya. Namun teknik di kelas Do sudah mampu mengandalkan energi alami untuk mencapai kekuatan destruktif seperti pemusnahan. Yang satu adalah orang dan yang lainnya adalah surga dan bumi. Pada dasarnya tidak ada perbandingan antara keduanya. Tanpa disadari, skill Do kelas Huan mungkin cukup langka. Siapa di antara mereka yang bisa masuk ke peringkat yang kuat dan tidak memiliki satu atau dua jenis teknik Do kelas Huan? Di sisi lain, di kelas benar-benar tidak ada orang yang telah memajangnya. Teknik Do kelas ini tidak hanya langka tetapi juga sangat sulit untuk berlatih. Saat itu Xiao Yan juga sangat menderita ketika berlatih Flame Spitting Tsunami meskipun memiliki Yao Lao mengajarinya di samping untuk hampir mencapai penguasaan tingkat rendah. Ketika dia berlatih 3000 Lightning Movement beberapa waktu sebelumnya, dia juga diharuskan mengambil resiko menjalani pemurnian tubuhnya dengan kekuatan angin petir. Jika Xiao Yan tidak memiliki Green Lotus Core Flame yang melindungi tubuhnya, lupakan tentang mencapai penguasaan tingkat rendah dari 3000 Lightning Movement, dia tidak akan bisa masuk bahkan memasuki level awal. Dari ini, sudah cukup bagi seseorang untuk melihat kesenjangan yang menakutkan antara teknik Do kelas Huan dan teknik Do di kelas yang tidak bisa diperbaiki. Yao Sheng, kamu apa yang salah dengan kalian semua? Di sisi berlawanan dari platform tinggi, Liu Fei dikejutkan oleh Yao Sheng dan yang lain di sekelilingnya yang tiba-tiba berdiri. Matanya yang cantik mengarah ke arena. Namun dengan kekuatannya dia tidak bisa merasakan betapa menakutkannya api liar dan kasar seperti yang ada di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya akan menggunakan semacam di kelas Do teknik. Yao Sheng tiba-tiba merasakan tenggorokannya menjadi sangat kering. Bahkan suaranya menjadi sangat asing. Saat 4 kata di kelas Do teknik memasuki telinganya, mulut kecil Liu Fei yang sedikit terbuka segera menegang bersama dengan ekspresi di wajahnya. Itu lama kemudian, sebelum dia dengan gemetar melemparkan pandangannya ke arah ekspresi dingin dari pemuda berjubah hitam itu. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Yao Sheng dan yang lain, dia sangat jelas tentang betapa mengerikan teknik di kelas Do. Sepupu akan menangkan. Liu Fei meluruskan tubuhnya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan. Namun senyuman itu sangat kuat. Bahkan dia sendiri merasa itu sangat palsu. Yao Sheng yang selalu menyatakan keyakinan besar pada Liu Qing telah menjadi tenang pada saat ini. Teknik kelas Do.
Arti dari keempat kata itu adalah seperti batu besar yang menekan jantungnya, bahkan menyebabkan nafasnya terlihat sedikit kasar. Wajah cantik Liu Fei segera menjadi pucat saat dia merasakan keheningan Yao Sheng. Dia menggigit bibirnya dan mata yang menatap pemuda berjubah hitam di arena benar-benar menunjukkan sedikit penyesalan. Saat itu ketika dia datang ke dalam konflik dengan Xiao Yan, yang terakhir hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Doling dan seorang siswa baru yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Strong Ranking. Namun, siswa baru ini yang menyebabkan dia merasa jijik dan kebencian besar saat ini telah melangkahi banyak orang kuat dan naik ke Strong Ranking. Sebelumnya ia bahkan memaksanya sepupu tua yang sangat bangga untuk menggunakan kartu trufnya Mountain Spitting Spear. Setelah teknik di kelas Do yang dia tampilkan akhirnya benar-benar diinjak-injak atas semua dukungan Liu Fei sampai itu tidak berharga. Dihadapkan dengan orang ini yang pada dasarnya bisa mengalahkan legenda yang tak terkalahkan di hatinya kapan saja, bahkan dengan keangkuhan Liu Fei, dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Dia menyesali mengapa dia harus berkonflik dengan orang yang menakutkan ini. Tentu saja dengan hal-hal yang telah berkembang sampai tahap ini penyesalan tidak berguna. Teknik Do di arena seperti panah yang digantung pada busur. Sudah tidak ada sedikit pun ruang untuk membalikan keadaan. Xiao Yan tidak tahu bahwa itu dia telah membangkitkan hati yang tak terhitung jumlahnya dari banyak orang hanya karena dia telah mulai menampilkan teknik Do. Pada saat ini tatapannya masih menatap tanpa berkedip di Liu Qing yang jauh yang menunjuk tombak memecah gunung ke arahnya. Saat energi berapi panas liar kekerasan muncul di atas tubuh Xiao Yan, mata Liu Qing langsung menyusut ke ukuran lubang kecil. Dengan pengalamannya ia secara alami mampu mengidentifikasi apa jenis energi yang diwakili, namun dengan pertarungan setelah mencapai titik ini ia hanya bisa mengayunkan tombak dan serangannya bahkan jika kekuatan lawan Xiao Yan tiba-tiba melonjak untuk kelas doang. Karakternya tidak memungkinkan dia untuk meringkuk. Ini terutama ketika lawannya benar-benar murid baru. Udara berbintik-bintik yang ditekan di dadanya dilepaskan dengan nafas panjang. Sebuah cahaya emas pucat yang kuat perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh Liu Qing. Cahaya terang yang tajam menembus mata itu seperti sinar matahari yang menyilaukan, menyebabkan semua orang takut untuk melihatnya secara langsung. Selain itu, ujung tombak yang sangat tajam dan angin melonjak keluar dari dalam cahaya itu. Liu Qing masih menggunakan aksinya untuk menunjukkan pendiriannya bahkan ketika dihadapkan dengan teknik Do yang menakutkan dari Xiao Yan yang tiba-tiba digunakan. Selain itu, ia juga dengan jelas memahami bahwa itu bahkan jika Xiao Yan benar-benar mengendalikan teknik kelas di Do, dia pasti tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Selain itu kartu truf terakhirnya adalah sesuatu yang telah dia latih selama bertahun-tahun dan dengan berkoordinasi dengan Doki yang homolog ketika tidak senang Head Liu Qing percaya bahwa itu kekuatannya pasti akan mampu mencapai puncak sebenarnya dari teknik Do Class Huan. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut bahkan jika itu bertabrakan dengan teknik di Class Do. Sebaliknya itu telah membangkitkan sedikit haus darah di tubuhnya. Hari ini dia ingin membiarkan semua orang tahu bahwa itu masih ada kesempatan untuk teknik Do Class Huan untuk melawan teknik di Class Do. Cahaya bersinar di matanya. Saat pertempuran besar benar mendekat, Liu Qing merasakan darah seluruh tubuhnya mulai mendidih pada saat ini. Perasaan semacam ini adalah salah satu yang tidak dirasakannya sejak lama. Itu sesuatu yang baru muncul ketika dia bertarung dengan Lin Xiuya saat itu. Haha, Xiao Yan datang. Biarkan aku melihat siapa yang akan menang hari ini. Petik tunggal. Suara tawa keras yang membawa aura dominan yang tak tertandingi memenuhi seluruh arena, mendorong atmosfer di arena sampai mencapai air pasang. Semua orang di platform tinggi begitu gelisah sehingga ekspresi mereka memerah. Beberapa dari mereka yang memiliki sedikit kontrol diri tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berteriak dengan keras dengan seluruh kekuatan mereka menuju arena. Senior Liu Qing Xiao Yan pasti menginginkan 10 tempat teratas. Petik tunggal. Pria muda berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut di bawah aura dominan Liu Qing ini. Tubuhnya lurus seperti tombak dan tampak sangat mengesankan. Dalam sekejap itu menyebabkan warna aneh muncul di mata cukup banyak senior wanita cantik di galeri melihat. Baik. Dalam hal ini aku ingin melihat apakah kekuatan kamu memiliki kualifikasi seperti itu. Cahaya emas yang cerah semakin kuat. Pada akhirnya itu membungkus seluruh tubuh Liu Qing di dalamnya. Hanya tawa guntur seperti itu yang dipancarkan dengan cara yang luas dan kuat. Xiao Yan menatap cahaya pucat keemasan terang yang pada dasarnya menyelimuti setengah dari arena. Penguasa yang berat di tangannya perlahan-lahan diperpanjang. Segera energi merah api liar dan berapi-api yang berlama-lama di sekitar tubuhnya diputar lebih kuat. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya menjadi sedikit terdistorsi. Ombak yang hampir seperti substansi liar, energi berwarna merah kejam tiba-tiba dituangkan tanpa henti ke penguasa Huan berat di bawah teriakan lembut oleh Xiao Yan. Karena energi yang menakutkan itu dituangkan ke dalamnya, orang bisa melihat kemerahan gelap yang aneh muncul pada penguasa berat gelap yang gelap. Dari kelihatannya penguasa hitam itu seperti itu memiliki api merah gelap yang tersisa di atasnya. Ledakan. Getaran yang menggerakkan tanah dan mengguncang pegunungan tiba-tiba terdengar.
Tatapan semua orang buru-buru menoleh. Sekumpulan cahaya keemasan cerah di kejauhan itu perlahan-lahan berkumpul menjadi sebuah tubuh. Ketika kakinya mendarat di batu besar itu segera retak menjadi tumpukan bubuk di bawah energi yang dilepaskan. Xiao Yan, jika kamu dapat menerima serangan ini, aku akan menyerahkan tempat ketiga pada Strong Ranking ke kamu dengan kedua tangan. Gambar tombak yang terbungkus cahaya keemasan diperpanjang dan menunjuk ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Suara bangga Liu Qing yang dipenuhi dengan keyakinan dipancarkan. Jika kamu bisa menerima seranganku ini, aku Xiao Yan secara otomatis akan menyerah pada 10 besar. Penguasa Huan berat yang pada dasarnya benar-benar berubah menjadi warna merah gelap perlahan menunjuk ke arah Liu Qing. Riak muncul di atas ruang di mana penguasa berat bergerak. Wajah Xiao Yan menjadi merah memerah saat dia mengeluarkan tawa yang keras. Hahak, bagus. Petik tunggal. Saat tawa liar terdengar, cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba menjadi terkendali. Sesaat kemudian, cahaya keemasan yang benar-benar mata menusuk menyusut kembali ke Mountain Spitting Spear dengan cara yang seperti kilat. Setelah menuangkan sejumlah besar energi berwarna emas seperti cairan mengalir seperti roh di atas ujung tombak memecah gunung. Biarkan kemenangan diputuskan dalam satu gerakan. Petik tunggal. Tangan Liu Qing bergetar tiba-tiba. Tombak panjang itu miring ke arah langit. Segera tombak yang berat membawa suara angin bergemuruh yang menggelegar seperti yang tiba-tiba pecah. Saat tombak yang berat itu jatuh ke bawah, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan mengikuti tanah dan merembes keluar. Segera puing-puing dari batu besar di sekelilingnya berubah menjadi bubuk di bawah banyak tatapan kaget di sekelilingnya. Great Spitting Rock. Petik tunggal. Tangisan meledak-ledak seperti kilat tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus di banjir seperti banjir di atas ujung tombak memisahkan gunung. Cahaya keemasan cerah yang datang dari segala arah membawa suara eksplosif yang sangat tajam yang menusuk telinga yang tajam saat ia menarik udara dengan cara yang seperti kilat menuju Xiao Yan di kejauhan. Dimanapun cahaya keemasan berlalu, batu-batu besar di seluruh arena retak secara tiba-tiba. Serangan kekuatan penuh oleh Liu Qing sebenarnya ini menakutkan. Wajah seluruh stadion berubah ketika menghadapi serangan hebat seperti itu. Bahkan para tetua di kursi juri mengungkapkan ekspresi serius. Teknik Do seperti ini pada dasarnya berada di tepi kelas di. Liu Qing ini benar-benar menakutkan. Mata hitam gelap Xiao Yan pada dasarnya tertutup oleh cahaya keemasan dari segala arah. Sebagai target utama, Xiao Yan mampu merasakan serangan tajam yang menakutkan seperti cahaya emas yang terkandung. Namun Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak bahwa itu setiap serangan akan menghilang di bawah penguasa Huan berat. Nafas udara sedikit panas sangat terserap ke dalam paru-paru Xiao Yan. Kakinya perlahan melangkah maju di bawah tatapan semua orang. Penguasa Huan berat di tangannya sedang diangkat tinggi di atas kepalanya. Vena hijau terungkap di lengannya seperti banyak ular kecil yang bergoyang-goyang. Penonton di seluruh stadion menghentikan napas mereka saat ini karena mereka memandang penguasa berat Xiao Yan yang diangkat tinggi. Ekspresi mereka begitu cemas sehingga mereka benar-benar merah memerah. Di bawah fokus tegas dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan Xiao Yan bergetar sesaat berikutnya sebelum penguasa Huan berat di dalamnya jatuh tiba-tiba. Api memisahkan tsunami. Petik tunggal. Hancurkan. Petik tunggal. Dua seruan liar tiba-tiba terdengar. Dengan segera cahaya penguasa berwarna merah gelap yang lusinan kaki meletus dengan eksplosif dari penguasa berat dengan momentum yang tak tertahankan kuat dan menakutkan. Pada saat penguasa bersinar keluar, seolah-olah udara seperti air di danau tempat seseorang melemparkan batu besar ke dalamnya. Ini berdesir dengan keras. Sebuah garis retak setengah meter lebar mengikuti cahaya penguasa yang telah ditembakkan. Ini dengan cepat menyebar di atas arena yang semula hancur di bawah banyak tatapan kaget. Cahaya merah gelap yang sangat besar melesat di udara dengan cara yang seperti kilat. Energi sedikit merembes keluar kemanapun itu berlalu, menyebabkan batu-batu besar di tanah akan hancur menjadi bubuk. Selain itu, garis retakan yang hampir setengah meter lebar dengan cepat berkembang di tanah benar-benar menghancurkan arena ini. Cahaya intens terang berwarna emas menempati setengah dari langit di arena. Cahaya merah gelap itu seperti bulan sabit ketika ditembak. Keduanya mengandung cahaya yang sangat tajam dan ruang di sepanjang jalan bergetar. Garis-garis retakan menyebar dan kekuatan destruktif yang menakutkan menyebabkan wajah semua orang di platform melihat untuk mengisi dengan kejutan dan ketakutan. Jika mereka berada dalam posisi itu, kemungkinan bahwa itu sedikit energi yang merembes akan cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati. Pertarungan level ini sedikit terlalu menakutkan. Dua serangan yang sangat menakutkan itu akan bertabrakan dengan ledakan. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya memantulkan kilau emas dan merah gelap saat kedua serangan itu datang bersama seperti meteorit. Hati semua orang tanpa sadar mengangkat momen ketika keduanya sangat dekat. Siapa yang akan menang dalam pertukaran yang menakutkan ini?
Di bawah antisipasi dan ketidakpastian dalam hati semua orang, cahaya merah dan emas berkilau keras bertabrakan bersama di udara pada saat berikutnya, namun sama seperti semua orang menutup telinga mereka dan menunggu ledakan mengejutkan besar akan bergema di seluruh tempat. Tabrakan di udara anehnya tidak memancarkan bahkan suara sekecil apapun. Banyak tatapan tertegun perlahan-lahan diangkat. Setelah itu, mereka mengamati dua kelompok seperti cairan berwarna merah gelap dan kuning keemasan yang saling mengikis di langit. Meskipun pertukaran semacam ini diam, mata semua orang masih menemukan bahwa itu ruang telah menjadi sangat terdistorsi setelah kontak antara dua energi ini. Dalam sekejap itu memberi orang perasaan ilusi yang berbahaya. Arena yang benar-benar sunyi itu samar-samar dipenuhi dengan suara mendesis yang dipancarkan dari energi yang mengikis satu sama lain di udara. Warna merah gelap dan kuning keemasan itu seperti dua kelompok awan yang sangat besar yang menutupi langit di atas arena. Pertukaran yang tampaknya tenang mengandung pikiran menelan pihak lain. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada dua kelompok energi besar di udara. Setelah penguasa bersinar, penguasa seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Wajahnya sepucat selembar kertas dan tubuhnya bergetar. Jika penguasa berat di tangannya tidak melakukan kontak dengan tanah, kemungkinan bahkan seluruh tubuhnya tidak akan stabil. Jelas Flame Spitting Tsunami kali ini benar-benar menghabiskan sedikit terakhir doki di dalam tubuh Xiao Yan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Liu Qing tampak sedikit lebih baik. Namun ekspresinya sama seputih kertas. Tatapannya dengan cemas menatap dua kelompok energi di udara. Mereka berulang kali mengikis dan menelan satu sama lain. Sejumlah tatapan tak terhitung berhenti di adegan itu terjadi di udara. Segera, seluruh stadion menunggu hasil pertukaran antara dua kelompok energi ini yang berisi kekuatan destruktif yang menakutkan. Kedua berulang kali menelan dan melibatkan energi gelap merah dan emas kuning di udara tiba-tiba menjadi seperti air mendidih di bawah tatapan semua orang. Riak yang intens muncul. Segera dua kelompok energi tiba-tiba membengkak di bawah tatapan tak percaya semua orang. Banyak tatapan tercengang saat mereka menyaksikan dua kelompok energi yang sangat besar tiba-tiba membengkak dengan cara yang aneh. Mereka merasakan kegelisahan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Setelah pembengkakan mencapai batas tertentu, dua kelompok energi besar tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Kilauan gelap yang aneh seperti titik terang kecil tiba-tiba muncul. Setelah munculnya kilau yang tidak biasa itu, ruang itu tiba-tiba mulai berfluktuasi. Mutasi kecil sepertinya muncul ketika serangan terkuat Xiao Yan dan Liu Qing bersentuhan dan menelan satu sama lain. Kondisi semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka sendiri terkejut dan bingung. Titik cahaya dengan cepat berkembang dalam dua kelompok energi itu. Pada akhirnya titik cahaya menjadi semakin menusuk mata. Riakan ruang telah menjadi semakin intens pada saat ini. Semua sesepuh di kursi hakim mengerutkan kening karena mereka melihat perubahan kecil sebagai energi membuat kontak. Teknik Do kelas di dan di atas mungkin dapat meminjam energi alami untuk memperkuat serangan mereka. Namun ketika itu bertabrakan dengan teknik Do yang sama kuat, itu adalah ekstra sangat mudah untuk berbagai kejadian tak terduga muncul. Beberapa perubahan tak terduga ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang yang menggunakannya tidak dapat diantisipasi. Dari tampilan situasi sebelumnya, sudah jelas bahwa itu perubahan yang tidak biasa terjadi ketika Xiao Yan dan Liu Qing saling menelan sebelumnya. Elder pertama Suqian sedikit mengernyit saat dia melihat semakin banyak titik cahaya yang menembus mata dalam gugus energi. Sesaat kemudian, dia tampak merasakan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berdiri tiba-tiba dan menggerakkan tubuhnya sebelum menghilang dari kursi juri. Sesaat Suqian menghilang, dua titik cahaya di langit tampak seperti balon yang telah ditembus. Energi alam liar dan kekerasan yang aneh segera menyebar di langit. Bang! Petik tunggal petik tunggal. Cahaya intens yang menembus mata tersebar dari cakrawala. Ketika energi alam menjadi keras, gugus energi gelap merah dan kuning keemasan akhirnya tidak bisa menahan gerakan energi yang tidak biasa. Dengan segera, ledakan seperti guntur yang mengejutkan yang membawa angin badai yang sangat menakutkan datang menyapu dari atas. Ruang berdesir kemanapun badai angin berlalu. Banyak orang di galeri melihat ekspresi terkejut ketika mereka menyaksikan badai angin energi yang dengan cepat meluas. Meskipun mereka terpisah jauh, mereka masih bisa merasakan kengerian di dalam. Jika badai ini menyebar, kemungkinan bahwa itu hampir tidak ada dari mereka yang dapat bertahan hidup. Kunci ruang. Petik tunggal. Sosok tua tiba-tiba melintas ke udara tepat pada waktunya. Teriakan dingin terdengar dan energi aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Ruang kosong mulai berfluktuasi seperti air yang beriak pada saat ini. Akhirnya ia menggeliat seperti kilat sebelum akhirnya benar-benar mengeras. Seluruh ruang di atas arena termasuk angin badai yang menyebar benar-benar dipadatkan. Meskipun angin badai energi diblokir oleh Suqian, masih ada dua kelompok energi yang berhasil lolos. Gugusan kedua energi ini mengikuti benang kecil dari hubungan samar yang tersisa dari dua teknik Do yang telah dilepaskan. Di bawah banyak tatapan kaget mereka bertabrakan melawan tubuh Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak siap dengan cara yang seperti kilat. Petik tunggal petik tunggal. Dipukuli dengan kejam oleh energi liar dan penuh kekerasan ini, segenggam penuh darah segar langsung keluar dari mulut mereka berdua.
Dalam sekejap tubuh mereka bergesekan dengan tanah saat mereka ditembak dengan keras. Akhirnya, mereka seperti dua garis hitam yang pecah keluar dari arena dan melesat menjadi dua dari galeri yang melihat sehingga menimbulkan keributan. Ekspresi di wajah Suqian berubah sedikit karena Xiao Yan dan Liu Qing terguncang dan tersebar oleh energi yang telah tumpah keluar. Energi yang dua teknik Do telah menciptakan memiliki kekuatan liar dan kekerasan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Murni kekuatan teknik Do setelah menelan dan mengikis satu sama lain. Pada saat ini Xiao Yan dan Liu Qing keduanya dalam keadaan kelelahan. Hasil dari pukulan keras dengan cara ini. Ekspresi Suqian sangat gelap dan serius. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba saat mulutnya berteriak dingin istirahat. Saat teriakan jatuh angin badai energi yang dipadatkan perlahan-lahan dimusnahkan dan menghilang. Suqian melambaikan tangannya setelah menghancurkan badai angin energi dan dua sesepuh melintas keluar dari kursi juri. Akhirnya, mereka melintas ke arah dua orang yang terbang kembali. Sesaat kemudian, masing-masing membawa dua figur manusia dengan pakaian kampang camping dan bekas darah di tubuh mereka. Jejak-jejak darah itu telah muncul di arena yang hancur sampai benar-benar berantakan. Semua orang di stadion dengan cepat meluruskan tubuh mereka. Mereka mengamati Xiao Yan dan Liu Qing yang sudah jatuh pingsan di arena. Masing-masing dari mereka diam-diam menelan seteguk ludah dan segera tersenyum pahit. Dua orang gila ini itu hanya pertarungan untuk 10 besar tapi mereka benar-benar mendapatkan diri mereka dalam keadaan ini. Namun pertarungan itu sebelumnya semua orang memukul mulut mereka saat mereka menikmati getaran dari angin badai energi yang menyapu dari sebelumnya. Kalau dipikir-pikir mereka merasa detak jantung mereka menjadi jauh lebih cepat. Suqian menggerakkan tubuhnya dan muncul di arena. Dia mengamati arena yang benar-benar hancur dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sepertinya pertandingan ini telah menciptakan kehancuran terbesar dalam bertahun-tahun kompetisi Grand peringkat kuat. Suqian menurunkan tubuhnya dan dua gelombang doki menyerbu Xiao Yan dan Xiao Qing yang tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian Suqian menghela nafas lega. Untungnya hidup mereka tidak dalam bahaya meskipun luka serius mereka. Sekelompok besar tokoh juga muncul dari panggung tinggi dan segera berkumpul di sekitar elder pertama Suqian dan yang lainnya. Yan Hao dengan tenang melirik Liu Qing yang tubuhnya berlumuran darah segar. Perasaan aneh tanpa sadar muncul di matanya. Dia bergumam ini benar-benar tidak terduga. Bahkan dengan kekuatan Liu Qing dia benar-benar berubah menjadi negara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Petik tunggal. Lin Xiuya di sisinya mengangguk sedikit dengan ekspresi tenang. Namun tangan di lengan bajunya sedikit bergetar. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam dua kelompok energi yang telah diciptakan oleh kedua orang tadi terlalu menakutkan. Dia jelas mengerti bahwa itu jika salah satu serangan itu mendarat di tubuhnya, dia mungkin akan terluka parah atau bahkan mati. Sebuah sosok aneh muncul di samping Xiao Yan dan tangannya yang lembut memegang lengan yang terakhir. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan tersenyum manis ke arah Wu Hao, Hu Jia dan yang lainnya. Tenang, dia baik-baik saja. Petik. Mata tua Suqian mempelajari Hun Er yang telah berkedip. Dia sedikit terkejut dan segera tersenyum dengan ramah saat dia berbicara. Tenang, dia baik-baik saja. Petik tunggal petik tunggal. Orang-orang itu ke sisinya sedikit tercengang saat mendengar tawa ramah Suqian. Suqian memegang posisi yang sangat tinggi di dalam Akademi Batin. Menambah kekuatannya yang menakutkan, jarang ada orang yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan dengan cara ini olehnya. Hun Er tersenyum manis pada Suqian tetapi tidak menjawab. Dia hanya membantu Xiao Yan dengan menggosok jejak darah di wajahnya sambil merasakan sakit hati. Sikapnya yang cantik sedikit cemberut menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya untuk mengencangkan. Tetua pertama, sekarang mereka berdua tidak sadar siapa yang dianggap sebagai pemenang pertandingan ini. Seorang elder tiba-tiba bertanya dengan ragu ketika dia mengamati dua individu yang tidak sadar. Telinga orang-orang di sekitarnya segera diangkat setelah mendengar kata-kata ini. Ini adalah hal yang paling penting. Alis Suqian sedikit merajut. Dia mengalami kesulitan dalam memutuskan menurut aturan keduanya dapat dianggap telah meninggalkan arena. Selain itu, mereka saat ini tidak sadarkan diri. Sulit untuk dengan jelas mengatakan siapa. Suara Suqian baru saja jatuh ketika sebuah lengan yang ditutupi dengan darah segar perlahan-lahan diangkat dengan susah payah di bawah tatapan kaget dari sekitar. Aku masih memiliki nafas. Petik tunggal petik tunggal. Semua orang menyaksikan pemuda berjubah hitam yang mengangkat tangannya dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi jejak darah saat ia mencoba yang terbaik untuk mencegah matanya menutup. Mereka semua tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar orang kuat yang tidak bisa dipukul sampai mati. Dia masih bisa mempertahankan kesadaran bahkan setelah menerima pembalasan yang menakutkan seperti sisa teknik Kiesdu. Kejutan melintas di wajah Suqian. Pada saat ini Xiao Yan telah jelas mencapai batasnya yang sebenarnya. Hal yang mendukungnya untuk menjaga matanya tetap terbuka mungkin adalah tekad untuk masuk ke 10 besar. Suqian tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung lama sebelum berbicara perlahan pertandingan ini berakhir imbang.
Dengan kata lain kamu berdua dapat dianggap telah masuk 10 besar bersama. Karena itu kamu tidak perlu khawatir. Petik tunggal. Xiao Yan setengah sadar mendengar kata-kata ini dari Suqian. Baru saat itulah jantung tegangnya rileks. Kelopak matanya dengan cepat tertutup dan kesadarannya secara bertahap turun ke kegelapan. Suqian menghela nafas sekali lagi saat dia mengamati Xiao Yan yang benar-benar memasuki keadaan tidak sadar saat ini. Dengan cedera Xiao Yan dan Liu Qing saat ini, sepertinya mereka harus melewatkan beberapa pertempuran berikutnya. Tatapan Suqian melirik Xiao Yan yang pingsan di tanah dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sekali lagi. Orang ini benar-benar melebihi harapan orang. Liu Qing sebenarnya berubah menjadi kondisi luka serius ini bahkan dengan kekuatannya. Adegan ini kemungkinan sesuatu yang kebanyakan orang yang hadir tidak diharapkan. Tetua pertama jika keduanya berakhir imbang, bukankah itu berarti akan ada 11 orang di 10 besar peringkat kuat musim ini? Dalam hal itu akan ada 11 nama yang akan memasuki menara agar tubuhnya disempurnakan oleh esens Heart Flame. An Elder ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan bertanya. Suqian mengangguk sedikit. Dia berkata acuh tak acuh jadi jika perlu ada 11 saham. Meskipun esens Heart Flame mungkin berharga, Inner Academy juga menyimpan beberapa saham ekstra setelah bertahun-tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mengambil satu bagian sekarang. Kalau tidak bagaimana kita menjelaskan kepada dua orang ini? Lagi pula jika kami benar-benar mendiskusikan apa yang terjadi secara detail, mereka berdua telah meninggalkan batas arena dan sangat sulit untuk menentukan pemenang. Petik tunggal. Semua sesepuh berhenti mengatakan apa-apa setelah mendengar Elder pertama berbicara dengan cara ini. Mereka mengangguk dan mundur. Kami akan menggunakan arena cadangan di pertarungan berikutnya. Namun karena cedera mereka Xiao Yan dan Liu Qing tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi. Namun hal-hal penting sudah diselesaikan sekarang sehingga nama-nama untuk 10 besar telah ditentukan. Tidak masalah bahwa itu mereka berdua tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 10 besar berikutnya. Setelah semua, hati semua orang memiliki skala macam untuk menentukan daftar nama peringkat yang benar. Tatapan Suqian tampak ke segala arah dan berbicara dengan senyum samar. Semua orang menghela nafas lega dan mengangguk begitu kata-kata Suqian terdengar. Kekuatan menakutkan yang dua orang ini telah tunjukkan sebelumnya telah menyebabkan hati mereka merasakan kedinginan. Mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah tanpa perjuangan memperebutkan urutan peringkat. Tentu saja, suasana hati ini bukanlah sesuatu yang semua orang miliki. Paling tidak Lin Xiuya menghela nafas dengan sedikit menyesal. Setelah kehilangan lawan seperti Liu Qing dan Xiao Yan, apa yang ada di sana untuk mengantisipasi persaingan selanjutnya? Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadar dibawa keluar dari arena di bawah banyak tatapan yang dipenuhi rasa hormat dan dikirim ke area istirahat. Kompetisi masih berlanjut setelah penarikan Xiao Yan dan Liu Qing. Namun setelah pertarungan yang menggetarkan jiwa dari dua sebelumnya, perkelahian setelah itu mengalami kesulitan yang menyebabkan semua orang merasa terlalu kaget meskipun mereka sangat intens. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam perkelahian peringkat ini sangat tidak berdaya ketika dihadapkan dengan ini. Setelah semua pertarungan antara Xiao Yan dan Liu Qing pada dasarnya meninggalkan batas dueling biasa. Bagaimana mereka bisa mengunggulinya? Kompetisi peringkat terus berlanjut sampai sore sebelum akhirnya berakhir. Setelah pertarungan panas yang intens, 6 list strong ranking yang baru dirilis. Yang pertama secara alami adalah monster kecil Zian. Dengan kekuatannya yang menakutkan dan tidak biasa, lupakan para siswa bahkan beberapa tetua hanya bisa menghindarinya. Bahkan Lin Xiuya yang angkuh tidak memiliki hatio bertarung untuk posisi pertama. Juga tidak ada banyak kejutan untuk posisi kedua. Setelah kehilangan Liu Qing dan tentu saja kuda hitam yang muncul tiba-tiba, Xiao Yan yang juga harus dipertimbangkan, orang-orang yang tersisa tidak dapat mengguncangnya dari posisinya. Oleh karena itu, Lin Xiuya sekali lagi duduk dengan kokoh di posisi kedua dari peringkat yang kuat. Yang ketiga pada awalnya adalah Liu Qing. Namun dengan penarikannya saat ini, namanya diganti oleh Yan Hao. Perjuangan untuk peringkat keempat jauh lebih kuat daripada beberapa peringkat di depan. Namun, setelah berbagai pertarungan, Lin Yan akhirnya menang pada akhirnya dan naik ke peringkat keempat dari peringkat ke-9 sekaligus. Perjuangan untuk 6 nama yang tersisa juga sama kuatnya. Ketika kompetisi berakhir, selain dua dari mereka menjadi mantan 10 besar, beberapa yang tersisa adalah orang-orang baru yang tiba-tiba muncul. Karena banyak yang ditarik, kemungkinan mereka memiliki sedikit keberuntungan, namun kekuatan mereka masih sangat kuat. Setelah semua ini, strong ranking bukanlah sebuah nama list biasa. Bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan yang cukup, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk mendukungnya jika ia ingin mencapai akhir. Meskipun nama list untuk strong ranking telah ditentukan, hati setiap orang menggunakan skala ukurnya sendiri seperti yang dikatakan Suqian. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama peringkat ke-10 pada strong ranking, semua orang termasuk Yan Hao yang telah memperoleh posisi ketiga jelas tahu dalam hati mereka bahwa itu posisi ini masih milik pria itu dengan sikap yang mendominasi. Tidak masih ada seseorang yang berdiri bersila dengannya Xiao Yan.
Dalam pertarungan yang menggetarkan jiwa itu Xiao Yan menggunakan kekuatan bertarungnya yang luar biasa untuk menaklukkan hati semua orang. Sejak saat itu tidak seorang pun di Akademi Batin akan berani memandang rendah siswa baru yang telah memasuki Akademi Batin kurang dari setahun yang lalu. Pada saat yang sama reputasi Pan S Gate secara alami naik seperti perahu pada saat pasang naik. Alasan terpenting mengapa faksi Lin Xiuya dan Liu Qing dapat dianggap sebagai dua eksistensi luar biasa di dalam Inner Academy adalah karena mereka berdua memiliki kekuatan yang jauh melebihi para ahli yang tersisa di Strong Ranking. Namun Pan S Gate saat ini, fraksi mahasiswa baru ini juga memiliki seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Pengaruh Pan S Gate secara alami akan meningkat di masa depan. Sama seperti semua orang akan membawa ekspresi belum sepenuhnya puas dan meninggalkan arena setelah pertarungan terakhir berakhir, pertarungan tambahan menyebabkan wajah mereka digantikan oleh tampilan tertegun. Menurut aturan musim sebelumnya akan ada beberapa pembalasan seperti pertandingan setelah kompetisi Grand peringkat kuat. Dalam pertandingan semacam ini para pesaing dapat memilih siapa saja dari 10 besar pada peringkat yang kuat untuk ditantang. Tentu saja tantangan di sini secara alami tidak memiliki formalitas dari kompetisi Grand yang sesungguhnya. Singkatnya itu hanya beberapa kesenangan tambahan bahkan setelah Grand Competition. Meskipun hanya bertengkar jarang ada orang yang benar-benar berpartisipasi. Setelah semua para ahli yang mampu keluar dari banyak pilihan memiliki kekuatan yang dimiliki oleh para ahli top di Akademi Batin. Bukankah itu hanya akan mencari rasa malu jika seseorang masih ingin menantang mereka meskipun dengan jelas mengetahui bahwa itu mereka tidak cocok untuk orang-orang ini. Namun acara menyenangkan terakhir musim ini menyebabkan semua orang turun ke kondisi yang membosankan. Tidak ada alasan lain selain itu penantangnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik sehingga menyebabkan seseorang menderita asfisia. Selain itu karena lawan yang berpakaian hijau wanita muda yang ditantang sebenarnya adalah Lin Xiuya. Tentu saja hanya ini saja tidak cukup untuk menyebabkan seluruh arena masuk ke dalam keadaan yang membosankan. Sebaliknya dalam pertandingan sparring berikutnya. Pertandingan biasa hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Namun hanya dalam 10 menit singkat ini, Lin Xiuya yang telah pahit karena tidak mampu menemukan lawan yang bisa menandinginya dalam kompetisi besar dikalahkan secara menyedihkan. Keringat dingin muncul di dahi Lin Xiuya ketika sepasang jari yang dangkal berhenti setengah inci di atasnya. Dia menatap kosong ke arah wanita muda berpakaian hijau yang terlihat samar di depannya dan tiba-tiba merasa mulutnya kering. Dia bahkan tidak merasa sedikit pun kesal di hatinya. Ini karena dalam pertukaran tadi dia pada dasarnya dipaksa kembali di setiap langkah. Ini mungkin tampak waktu yang sangat singkat tetapi dia sudah mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Namun pada saat dia baru saja menampilkan teknik do terkuatnya, jari perempuan muda berpakaian hijau itu sedikit menjentikan dan cahaya berwarna emas panas yang berapi-api mengguncang teknik itu sampai benar-benar menghilang. Instan ketika teknik do terkuatnya terguncang sampai menghilang, Lin Xiuya mengerti bahwa itu pertempuran ini pada dasarnya tidak ada artinya. Keduanya memiliki tingkat yang sama sekali berbeda. Serangan musuh berikutnya juga menyebabkan dia meninggalkan harapan terakhirnya. Aku telah kehilangan. Lin Xiuya mengangkat bahunya di arena dan segera tertawa pahit di bawah tatapan kaget di arena. Aku selalu berpikir bahwa itu Xiao Yan adalah kuda hitam paling gelap di musim ini. Benar-benar tidak terduga bahwa itu pacar kecilnya bahkan lebih gelap darinya. Dengan kekuatan kamu dapat pergi dan langsung menemukan senior Zian untuk berdebat. Petik tunggal. Banyak pasang mata dari galeri melihat menonjol keluar seperti ikan mati. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ini terutama untuk Liu Fei di panggung yang tinggi. Ekspresi di wajahnya begitu menarik sehingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana lawan yang sepupu yang lebih tua dilihatnya sangat serius dengan mudah dikalahkan oleh orang yang sering dia cemooh dan kutuk diam-diam. Perbedaan besar seperti itu menyebabkan dia sulit menerimanya. Calenge Zian. Gadis kecil itu mungkin pergi dan menangis pada Xiao Yan Gege. Pada saat itu orang yang akan dimarahi adalah aku. Matahari yang terbenam memancar dari cakrawala menutupi tubuh wanita muda berbaju hijau yang halus dan cantik dalam cahaya yang tidak jelas. Hati Lin Xiuya tampaknya telah dihancurkan oleh palu saat dia melihat senyuman elegan yang membawa ketenangan di wajahnya yang tanpa celah. Perasaan seperti itu sepertinya dipanggil cinta pada pandangan pertama. Perasaan semacam ini menyebabkan Lin Xiuya memiliki dorongan untuk tertawa secara spontan. Orang yang selalu memandang wanita sebagai sesuatu yang dapat dengan mudah didapatkan akan benar-benar memiliki jenis. Alasan untuk menantang kamu hanyalah karena dia mengatakan ingin melihat pemandangan mempesona aku. Sayangnya dia tidak dapat melihatnya. Wanita muda berbaju hijau itu perlahan menarik jari halus dari dahi Lin Xiuya dan berbicara dengan cara yang jauh. Lin Xiuya membuka lebar mulutnya. Dia awalnya yang paling bebas dan santai di Akademi Batin tergagap karena malu di depan wanita muda ini. Tenang, aku tidak begitu tertarik menjadi orang kedua di Strong Ranking. Sekarang sparring sudah berakhir, aku masih harus pergi dan mengurus Xiao Yan Gege. Hun Er mengikuti cara Xiao Yan sambil mengangkat bahunya ke arah Lin Xiuya. Dia segera berbalik.
Mengambil langkah-langkah yang bagus dia menginjak tanah yang ditutupi oleh cahaya dari matahari terbenam dan dengan goyangan gaun hijau dia perlahan menghilang dari stadion. Sebuah stadion begitu sunyi hingga menakutkan. Mengapa aku tidak pernah menemukan gadis yang luar biasa seperti itu di masa lalu? Tatapan Lin Xiuya menjadi kabur ketika dia melihat sosok ramping yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Kepalanya segera ditarik kembali sebagai emosi yang rumit terhadap Xiao Yan naik di dalam hatinya. Itu cemburu dan kekaguman.